Tidak seperti teman primata kita, banyak orang yang masih memiliki lengkungan kaki. Lengkungan ini membantu kita bergerak. Lengkungan ini seperti peredam kejut bawaan untuk kakimu, itu yang membuat kita bisa memantul. Ada satu lagi nih, lengkungan ini disebut lengkungan melintang yang membentang dari sisi ke sisi di bagian atas kaki. Anggap saja seperti jembatan yang membantu menjaga bentuk kaki. Penelitian mengatakan bahwa lengkungan ini juga penting karena bertanggung jawab atas sekitar 40% kekakuan kaki. Sederhananya ini seperti perancah yang menyatukan kaki. Ketika para ilmuwan memotong lengkungan melintang, kaki kehilangan banyak kekencangannya. Tetapi ketika mereka memotong lengkungan bawah, itu tidak terlalu dramatis. Jadi apakah ini hanya ada pada manusia modern? Tidak, lengkungan ini tidak muncul begitu saja kemarin. Lengkungan melintang ini sudah ada sejak 3 juta tahun yang lalu. Sementara itu, lengkungan bawah muncul sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Sebaiknya kita lanjutkan dengan bagian kaki kita yang lain sebelum beralih ke bagian lainnya ya. Jari kelingking kita juga lebih penting dari yang terlihat. Entah kamu terlahir tanpa jari kelingking atau kehilangan, kamu masih bisa berjalan, tetapi jari kelingking penting untuk menjaga kita tetap berdiri karena mereka memberikan keseimbangan. Di dalam kaki ada 26 tulang yang bekerja sama untuk memastikan kamu tidak terjatuh. Jari kelingking adalah bagian dari keseimbangan ini. Nenek moyang kera kita membutuhkan jari-jari kaki untuk meraih, mencakar, dan berayun dari pohon. Hari ini kita telah menukar keahlian memanjat pohon dengan sofa yang nyaman dan menonton film. Oke, yuk kita bahas sedikit tentang usus buntu. Kamu mungkin berpikir bahwa itu tidak berguna, tapi tidak. Ketika seorang manusia berada di dalam perut ibunya, organ ini mulai melakukan tugasnya. Sekitar minggu ke-11 perkembangannya, organ ini mulai menghasilkan sel-sel khusus yang menghasilkan hormon dan senyawa yang bermanfaat. Usus buntu membantu melatih pasukan sistem kekebalan tubuh kita, memastikan mereka menjadi pertahanan terbaik. Usus buntu juga mengumpulkan semua jenis zat asing alias antigen dari saluran pencernaan kita. Tapi seiring dengan perkembangan makanan, bagian ini menyusut seperti balon yang mengempis. Tidak seperti kebanyakan struktur vestigial lainnya, usus buntu tidak selalu tidak berbahaya. Usus buntu dapat berubah menjadi bola api kecil yang marah. Ngomong-ngomong, organ vestigial adalah organ yang telah kehilangan fungsi leluhur utamanya. Struktur-struktur ini sebagian besar tidak memiliki tujuan yang jelas. Contoh vestigial lain yang terkenal adalah gigi bungsu. Gigi tersebut tidak berguna dan telah menyebabkan masalah bagi kita selama berabad-abad, tapi hampir 95% dari kita memilikinya. 90% bahkan mungkin harus berurusan dengan drama gigi bungsu yang terkena dampak pada suatu saat. Jika kamu tidak memilikinya, kamu mungkin menganggap dirimu beruntung. Berikut ini adalah fakta menarik tambahan tentang gigi bungsu. Meskipun gigimu memiliki mineral yang lebih lembut daripada yang ada pada gigi hiu, tes baru menunjukkan bahwa gigimu sama tangguhnya. Lapisan pada gigi hiu sebenarnya memiliki kekerasan yang sama dengan enamel pada gigi bungsu manusia. Ini karena permukaannya terbuat dari kristal mineral yang disatukan oleh protein. Hal ini mencegahnya mudah pecah saat terjadi benturan. Jadi, perbedaan cara kita dan hiu menggunakan gigi terletak pada desainnya, bukan pada ketangguhannya. Para antropolog telah meneliti kerangka-kerangka kuno. Mereka berpikir bahwa nenek moyang kita membutuhkan gigi ekstra ini untuk mengunyah makanan yang keras seperti akar-akaran dan daging mentah. Saat itu, gigi ekstra tersebut sangat berguna. Tapi kemudian kita menemukan cara memasak dan tiba-tiba makanan kita menjadi lebih lembut dan rahang kita mengecil. Para ahli genetika memiliki pendapatnya sendiri tentang hal ini. Hal ini melibatkan gen yang disebut MYH16 yang tampaknya berperan dalam ukuran otak dan karakteristik rahang. Namun, peran yang tepat yang dimainkannya dalam kisah evolusi kita masih sedikit misteri. Sekarang hal lain yang tidak berguna adalah kelopak mata. Bukan kelopak mata yang biasa ya. Kamu tahu, benda kecil berwarna merah muda yang bersembunyi di sudut matamu, burung dan beberapa hewan berbulu lainnya menggunakannya untuk menangkis debu dan kotoran yang mencoba mengacaukan mata mereka.
Tapi pada kita manusia, hal ini sebagian besar vestigial. Perkenalkan, Palmaris longus, sekitar 85% dari kita masih membawanya kemana-mana. Mungkin kamu juga memilikinya, kamu bisa mengujinya dengan meletakkan tangan pada permukaan yang datar dan membuat kelingking serta ibu jarimu bertemu. Jika kamu melihat pita tendon kecil yang melingkar di tengah pergelangan tangan, maka kamu telah menemukannya. Tendon ini ada di sana untuk mencengkram benda-benda dan berayun-ayun seperti Tarzan. Kita bisa melanjutkan trik menggenggam, bahkan sebelum dilahirkan sekitar 16 minggu setelah kamu berada di dalam perut ibumu, kamu sudah melatih genggaman. Kamu mulai dengan menggenggam tali pusar. Ketika kamu akhirnya tiba di dunia, refleks ini membantumu memegang sesuatu. Fakta menarik, monyet kecil bisa bertahan dengan satu tangan untuk waktu yang lama berkat trik yang sama. Tapi kita manusia kehilangan cengkraman super ini saat berusia sekitar 3 bulan. Ketika masih berada di dalam rahim ibu, kamu juga memiliki ekor mini. Namun seiring pertumbuhan, ekor itu menghilang dan tulang belakang kecil itu menjadi tulang ekor. Manusia dan sepupu kera kita tidak memiliki ekor seperti hewan lain. Telinga kita juga memiliki otot vestigial loh. Otot-otot ini membantu hewan mendengar dengan lebih baik dan mengekspresikan perasaan mereka. Tapi pada manusia, otot-otot telinga ini nggak banyak membantu. Kita telah menemukan cara lain untuk mendengarkan dan menunjukkan emosi kita, namun sebagian dari kita masih bisa menggoyangkan telinga kita dengan latihan. Anehnya, kuku kaki juga dianggap sebagai hal yang vestigial. Maksudku, kuku kaki berfungsi sebagai garis pertahanan awal. Kuku melindungi tubuh dari mikroorganisme berbahaya. Dalam perjalanan evolusi, kita menggunakan kuku jari tangan dan kaki untuk pertahanan, menggali, dan memanjat. Di dunia modern, kuku jari tangan masih digunakan untuk membantu kita, baik untuk mengupas buah atau menggaruk rasa gatal. Tapi kuku jari kaki telah pensiun. Hei, kita bisa mengoleskan cat kuku padanya kok. Itu pasti berhasil bagi banyak orang. Bukan hanya manusia yang memiliki anggota tubuh atau organ yang tidak berguna. Pada tahun 1798, seorang ahli anatomi meneliti seekor burung aneh yang tidak mampu terbang. Dia mendokumentasikan pengamatannya, spesies burung ini tidak lain adalah burung unta. Burung unta dan kasuari hanyalah beberapa contoh yang memiliki sayap vestigial. Secara anatomis, ini adalah sayap yang belum sempurna, yang tidak mampu memberikan kemampuan terbang kepada makhluk besar ini. Tapi, sayap ini tidak sepenuhnya tidak memiliki fungsi. Sayap ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan selama berlari cepat. Ditambah lagi, sayap ini mempercantik tampilan saat menarik pasangan, membantu burung menarik perhatian calon pasangannya. Sekarang ketika berbicara tentang hewan, banyak dari mereka yang bersinar juga. Sekitar 76% hewan laut termasuk ubur-ubur, cacing, hiu, dan bintang laut dapat berpendar. Mereka memiliki senyawa yang disebut luciferin yang bereaksi dengan oksigen untuk menciptakan cahaya. Bagi mereka, cahaya ini berfungsi untuk memukau predator, menarik mangsa, atau memperingatkan hewan lain akan adanya bahaya. Kita manusia juga bisa bercahaya loh. Sayangnya cahaya ini sangat redup, mata kita tidak bisa melihatnya. Tubuh kita memancarkan cahaya, tapi sekitar 1000 kali lebih redup daripada yang bisa dideteksi oleh mata kita. Para ilmuwan menemukan bahwa cahaya kita berubah sepanjang hari. Cahaya kita paling redup di pagi hari, paling terang di sore hari. Wajah kita lebih bersinar daripada bagian tubuh kita yang lain. Mereka pikir itu karena wajah kita mendapatkan lebih banyak paparan sinar matahari dan memiliki melanin yang memiliki komponen yang dapat meningkatkan produksi cahaya. Beberapa trik tubuh membedakan kita dari hewan-hewan lainnya. Misalnya, tahukah kamu bahwa manusia adalah satu-satunya hewan yang bisa tersipu malu? Sepertinya kita memiliki hak eksklusif atas fenomena pipi merona ini. Ketika kita berada dalam situasi yang memalukan, pembuluh darah kita membesar dan itulah yang membuat pipi kita merona. Rasa malu adalah emosi yang cukup kompleks. Ini semua tentang memahami apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Hal ini mungkin terlalu canggih untuk hewan lain. Menariknya, monyet uakari botak juga bisa tersipu malu, tetapi tidak dalam arti yang sama. Bagi mereka, ini adalah tanda bahwa mereka dalam keadaan sehat.
Berbicara tentang kesehatan yang baik, kita harus menghormati usus kita nih. Usus termasuk perut, hati, dan banyak lagi sering disebut otak kedua. Otak kedua ini memiliki sistem sarafnya sendiri dan memiliki 100 juta pembawa pesan. Mereka mengirimkan informasi ke seluruh tubuh, bahkan jika koneksi usus otak terputus, otak ini tetap bekerja dan otak ini memastikan sistem pencernaan berfungsi dengan sendirinya. Coba perhatikan kukumu, apakah agak bergerigi? Ada banyak alasan mengapa hal itu bisa terjadi dan tidak ada hubungannya dengan keterampilan manikurmu. Pertama-tama ketahuilah bahwa kuku bisa menjadi indikator yang baik untuk mengetahui adanya masalah kesehatan. Tetapi tonjolan vertikal itu normal, terutama ketika kamu bertambah tua. Itu adalah cara kulitmu untuk menunjukkan bahwa ia perlu melambat. Sel-sel kulit baru tidak diproduksi secepat dulu, sehingga kamu mendapatkan tekstur ini pada kuku. Namun, jika ini hanyalah salah satu dari banyak gejala aneh lainnya, mungkin ini lebih dari sekedar tanda penuaan. Sebagai contoh, ini mungkin merupakan tanda ketidakseimbangan kimiawi yang dapat memberikanmu tonjolan vertikal, tetapi juga membuat kukumu terlihat seperti sendok. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam telinga, kamu pasti tahu itu. Bahkan dengan Q-tip, kamu harus selalu berhati-hati saat menggunakannya. Jika tidak, kamu dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan. Yang lebih menarik lagi adalah memasukkan sesuatu ke dalam telinga dapat memicu mekanisme batuk yang aneh, yang juga dikenal sebagai refleks batuk telinga Arnold. Ternyata, telinga memiliki andil dalam batuk karena adanya vagus, jalan saraf yang panjang dari otak ke perut. Saraf ini mengetuk telinga, menangani kotak suara, dan mengambil jalan memutar ke perut. Saraf ini menjalankan segala macam aktivitas sehari-hari tanpa kita bisa mengendalikannya, mulai dari berbicara, makan, dan bahkan ke kamar mandi. Nah, bagian yang menghubungkannya dengan telinga adalah saraf Arnold. Saraf yang satu ini berhubungan dengan sensasi sentuhan. Tempelkan sesuatu di telingamu dan ia bisa terpicu. Dan sensasi geli itulah yang bisa membuatmu batuk. Anggap saja ini sebagai sebuah tipuan otak yang menipu tubuh untuk percaya bahwa ada sesuatu di tenggorokan. Kamu akhirnya batuk sebagai cara untuk mengusir penyusup imajiner tersebut. Kamu mungkin juga kehilangan otot di lengan, tapi tidak apa-apa. Kemungkinan besar kamu terlahir seperti itu dan kamu juga salah satu dari sekian banyak orang. Otot ini disebut tendon palmaris longus dan sekitar 14% dari populasi tidak memilikinya. Inilah cara kamu dapat mengujinya. Lenturkan pergelangan tangan dengan lembut dan sentuh kelingking dengan ibu jari. Jika kamu dapat melihat tendon kecil yang menonjol di bagian dalam pergelangan tanganmu, berarti kamu memilikinya. Jika tidak, tidak apa-apa. Pada umumnya, otot ini tidak meningkatkan kinerja lengan kita. Berikut ini adalah eksperimen kecil lainnya yang bisa kamu coba di rumah untuk memeriksa lubang hidung mana yang menjadi favoritmu, meskipun kamu mungkin tidak tahu bahwa kamu memilikinya. Berdirilah di depan cermin, hembuskan napas melalui hidung dan perhatikan bagaimana kabut terbentuk. Tentu saja akan ada dua tanda di cermin, tapi bagi kebanyakan orang salah satunya akan lebih besar. Itu karena kita biasanya bernapas lebih banyak dari satu lubang hidung dalam satu waktu. Beberapa dokter mengatakan bahwa sekitar 75% napas kita berasal dari satu lubang hidung. Lubang hidung kita juga berganti sisi sepanjang hari dalam proses yang disebut siklus hidung. Jadi, mengapa tidak kedua lubang hidung sekaligus? Secara umum, hal ini diyakini karena kelembapan, mencegah salah satu sisi menjadi terlalu kering. Satu-satunya saat kamu mungkin bisa melihat perbedaannya adalah ketika kamu mencoba untuk tidur. Berbaringlah di sisi kanan dan kamu akan melihat bahwa gravitasi membuat salah satu bagian hidungmu bekerja lebih keras. Berbicara tentang tidur, setiap kali kamu mencoba untuk beristirahat di tempat yang baru, hanya sebagian dari otakmu yang benar-benar mendapatkan tidur yang berkualitas. Hal ini karena otak kita terprogram untuk tetap sedikit lebih waspada saat berada di tempat yang asing. Penemuan ini menjelaskan mengapa kita sering terbangun dengan perasaan grogi setelah bermalam di apartemen baru. Ini adalah fitur yang kita miliki bersama dengan burung dan makhluk laut yang bisa setengah tidur sambil mengawasi.
Dahulu, para peneliti tidur menyadari hal ini dan menamakannya efek malam pertama. Setiap kali seseorang berpartisipasi dalam penelitian tidur, mereka menyadari bahwa kualitas istirahat mereka sangat buruk, sehingga mereka harus membuang datanya. Namun, setelah malam pertama, hal itu tampak membaik. Kita melakukan ini karena pada zaman dahulu, kemungkinan diserang oleh predator pada malam hari jauh lebih tinggi. Jadi, masuk akal untuk menjaga bagian otak untuk berjaga-jaga terhadap bahaya apapun. Sayangnya, tidak ada tombol untuk mematikannya. Jadi setelah bermalam di tempat baru, ketahuilah kamu akan membutuhkan lebih banyak kopi. Dan mungkin tekan tombol subscribe untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang video-video terbaru kami untuk menyemangati dirimu di hari-hari yang melelahkan. Mungkin saja setiap kali kamu bersiap-siap untuk berolahraga, jantungmu sudah berdebar-debar, meskipun secara teknis kamu belum menggerakkan otot-ototmu. Hal ini disebabkan oleh efek yang disebut kenaikan antisipatif. Secara sederhana, ini seperti otak mengirimkan arahan ke jantung, memerintahkannya untuk bersiap-siap. Petunjuk ini datang dalam bentuk bahan kimia seperti noradrenalin dan adrenalin. Hal ini sangat membantu karena peningkatan detak jantung berarti lebih banyak darah yang dipompa keluar setiap menitnya, yang baik untuk otot. Aliran darah yang meningkat akan mengalirkan oksigen dan mempersiapkan otot-otot untuk melakukan upaya yang diperlukan. Semakin baik kondisi jantung, semakin lancar seluruh proses ini. Kita semua pernah mendengar cerita tentang orang biasa yang mampu mengangkat benda berat dalam situasi yang penuh tekanan. Kamu tahu, seperti seorang ibu yang mampu mengangkat mobil untuk menyelamatkan anaknya. Beberapa orang menyebutnya kekuatan histeris. Dan hal ini tidak bisa diuji di laboratorium karena kamu tidak bisa memalsukan rasa bahaya yang akan terjadi. Ini lebih kepada momen-momen nyata dan spontan yang entah bagaimana memicu kekuatan super yang tersembunyi ini. Ya, meskipun kedengarannya seperti orang yang mengangkat beban berat, sebenarnya mereka tidak sekuat itu. Ambil contoh skenario pengangkatan mobil klasik. Kamu akan mengira mereka mengangkat seluruh mobil. Tetapi sebenarnya mereka hanya mengangkat sebagian saja. Sebagian besar rodanya masih berada di tanah. Ditambah lagi, mobil tidak sama beratnya di semua tempat. Mesin adalah bagian yang paling berat, bukan bagian yang sering diangkat. Adapun kekuatan histeris, ini lebih tentang menyadari bahwa kita lebih kuat dari yang kita pikirkan. Otot-otot kita biasanya menggunakan sedikit tenaga yang dibutuhkan untuk tugas sehari-hari. Tetapi, ketika kita harus bekerja keras, kita bisa menggunakan lebih banyak kekuatan otot. Kamu tahu, tubuh kita sangat efisien. Mengapa kita harus menggunakan semua otot kita saat mengangkat cangkir kopi? Bahkan ketika kita merasa lelah, kemungkinan besar kita tidak lelah. Para peneliti mengatakan bahwa kita mungkin hanya menggunakan 60 hingga 80% kekuatan otot kita. Dan itu diperuntukkan bagi para atlet top. Selain efisiensi, otak kita juga tidak mengerahkan seluruh kekuatan otot kita karena adanya mekanisme pengaman. Jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita, kita dapat dengan mudah melukai diri kita sendiri. Permainan sederhana Cilukba bukan hanya sekedar hiburan bagi bayi. Mereka sangat menyukainya karena dapat membantu perkembangan mereka. Permainan ini bukan hanya tentang menutupi dan membuka wajah. Ini membantu mereka menguasai keterampilan pelacakan visual dengan lebih baik. Hal ini juga berguna untuk memahami konsep keabadian objek. Hanya karena mereka tidak bisa melihat sesuatu, bukan berarti benda itu hilang selamanya. Pengetahuan bahwa benda-benda itu tetap ada meskipun tidak terlihat akan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mereka ketika mereka beranjak dewasa. Bermain Cilukba juga merupakan cara yang baik untuk melatih berbagai emosi positif. Mulai dari kejutan hingga antisipasi, hingga kegembiraan dan kebahagiaan. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka dapat melakukannya dengan baik hanya dengan 4 jam tidur setiap malam. Namun para ilmuwan mengatakan bahwa sebagian besar dari kita orang dewasa membutuhkan 6 hingga 8 jam. Dan kenyataannya adalah kurang dari rata-rata ini dapat menyebabkan kurang tidur yang serius. Tentu saja, jika kamu bukan salah satu dari mereka yang tidur nyenyak, orang-orang ini adalah makhluk ajaib yang dapat bertahan hidup dengan tidur kurang dari 6 jam setiap malam. Mereka berfungsi dengan baik dalam waktu yang sedikit itu, tetapi mereka juga secara alami bangun setelah hanya 4 atau 5 jam.
Hanya 1 hingga 3% dari populasi yang dapat mengklaim gelar itu. Selain itu, ketahuilah bahwa hal ini bersifat genetik. Kamu tidak dapat melatih dirimu untuk menjadi seperti itu. Ketika seorang wanita hamil, otaknya mengalami banyak perubahan yang mempersiapkannya untuk melahirkan. Bagian otaknya yang bertanggung jawab atas sinyal sosial berkurang. Hal ini menyebabkan otak menjadi lebih efisien dalam merawat bayi. Tapi jangan khawatir, hal ini tidak akan terus terjadi. Otak akan kembali ke ukuran standarnya setelah kehamilan. Dalam sehari, tubuhmu menghasilkan 1 liter air liur, itu berarti sekitar 303 liter dalam setahun. Dalam 1 kali seumur hidup, kamu dapat mengisi 2 kolam renang olimpiade dengan air liur. Bayangkan berenang di salah satunya, itu mengganggu dan menjijikkan pada saat yang bersamaan. Manusia memiliki 1 kekuatan super rahasia yang tersembunyi di dalam perut kita, asam lambung. Asam lambung memiliki pH sekitar 1 dan merupakan salah satu zat yang paling asam di dunia. Asam lambung sangat kuat sehingga dapat melarutkan logam dan perut harus mengembangkan lendir pelindung khusus untuk mencegah seluruh tubuhmu larut. Tapi jangan coba-coba memakan logam ya, logam bisa menjadi racun. Jika kamu menarik napas panjang, paru-paru kirimu akan terisi udara yang jauh lebih sedikit daripada paru-paru kanan karena ukurannya lebih kecil. Jantungmu membutuhkan ruang yang cukup besar, sehingga paru-paru kiri harus menyediakan ruang untuknya. Paru-paru dibagi menjadi beberapa lobus, paru-paru kanan memiliki 3 lobus, paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus. Paru-parumu bukanlah satu-satunya organ yang ukurannya tidak proporsional, ginjal juga sedikit berbeda. Ginjal sebelah kiri biasanya sedikit lebih besar daripada ginjal sebelah kanan. Jika kamu pernah bertanya-tanya seberapa besar ukurannya, ginjalmu seukuran kepalan tangan. Semua orang tahu bahwa hiu memiliki gigi yang kuat, tapi lapisan luar gigi kita yang disebut enamel sama kuatnya dengan lapisan yang menutupi gigi hiu. Enamel juga merupakan zat terkuat di dalam tubuh. Enamel melindungi gigi kita dari segala macam kerusakan, sehingga kamu dapat menyantap makanan favorit dengan tenang. Kuku kaki tumbuh 2 kali lebih lambat daripada kuku jari tangan. Jika ada olahraga olimpiade yang menentukan kuku mana yang tumbuh paling cepat, kuku kelingkingmu akan selalu berada di urutan terakhir karena merupakan kuku yang tumbuh paling lambat di antara semuanya. Alasannya adalah karena beberapa jari tidak digunakan sebanyak yang lain dan tidak memiliki suplai darah sebanyak yang lain. Ada hewan-hewan aneh seperti udang dan kepiting yang melepaskan kerangka mereka untuk tumbuh. Jangan kaget saat mengetahui bahwa kita juga melakukan hal yang sama. Tentu saja kita tidak benar-benar melepaskan kerangka kita, tapi kita perlahan-lahan meregenerasi yang baru setiap 10 tahun. Jadi sepanjang hidup kita akan mengganti kerangka kita sekitar 8 kali. Bertahun-tahun yang lalu, kita adalah reptil seperti kadal jahat dari Spider-Man. Untungnya kita telah berevolusi dan kehilangan hampir semua fitur reptil, kecuali kelopak mata vestigial ketiga yang sebagian terlihat di ujung mata dekat dengan hidung. Reptil masih memiliki ini. Kelopak mata ini digunakan untuk melindungi dan membersihkan mata. Jika kamu menderita polikoria, matamu dapat mengembangkan lebih dari 1 pupil. Sayangnya hal ini tidak akan memperbaiki penglihatan, malah dapat memperburuknya. Tetapi dalam banyak kasus, kondisi ini tidak akan banyak memengaruhi penglihatan. Kondisi ini sangat jarang terjadi dan biasanya dimulai pada masa kanak-kanak, tapi dapat juga terjadi di kemudian hari. Dermatografia adalah kondisi yang biasanya tidak berbahaya yang memungkinkanmu untuk menulis secara virtual pada kulit. Orang yang memiliki kondisi ini tidak memerlukan buku catatan untuk membuat catatan. Jika kamu memiliki kondisi ini dan menggaruk tubuhmu dengan pelan, kemerahan dapat bertahan selama setengah jam. Hal ini mungkin akan sangat membantu pada ujianmu berikutnya, jika kamu paham maksudku ya. Kondisi unik lain yang dimiliki beberapa orang adalah syndactyly atau jari-jari kaki berselaput. Ini terjadi ketika jari-jari kakimu menyatu, tidak ada yang tahu apa penyebabnya, tetapi ini bukanlah hal yang serius.
Tahukah kamu bahwa lidah sama uniknya dengan sidik jari? Iya, aku juga nggak tahu. Lidah memiliki bentuk khusus dan bentuk geometris seperti sidik jari yang berbeda dari satu orang ke orang lain. Siapa tahu mungkin kita akan membuka kunci ponsel kita dengan menjilatnya di masa depan. Seseorang yang sudah dewasa terdiri dari sekitar 7 miliar atom. Kedengarannya nggak nyata ya, tapi itu benar. Angka itu sangat besar sehingga aku bahkan tidak bisa mengatakannya dalam satu tarikan napas. 7 diikuti oleh 27 angka 0. Kotoran telinga terlihat seperti lilin, terasa seperti lilin, dan rasanya seperti... Tentu saja aku nggak tahu seperti apa rasanya. Tolong deh, jangan coba-coba mencari tahu. Maksudku, kotoran telinga sebenarnya bukan lilin. Itu adalah kombinasi dari lemak, sel kulit, kotoran, dan keringat. Ini penting untuk kesehatan telinga karena menjaga telingamu tetap bersih. Pound for pound, tulang jauh lebih kuat daripada baja. Kepadatan tulang yang sama hampir selalu mengungguli baja, tapi jika kamu membandingkan volume tulang dan baja yang sama, tulang akan patah sebelum baja. Tulang dibuat agar ringan dan kuat. Jika terbuat dari baja, kita akan menjadi jauh lebih berat dan membutuhkan lebih banyak energi untuk bergerak. Ketika lahir, kamu memiliki lebih banyak tulang daripada yang kamu miliki sekarang karena sebagian besar tulang-tulang tersebut telah menyatu. Orang dewasa memiliki 206 tulang, sedangkan bayi memiliki 300 tulang. Beberapa tulang tersebut terbuat dari tulang rawan yang fleksibel dan lembut. Tulang terkuat, terberat, dan terpanjang adalah tulang paha. Tulang ini adalah yang paling sulit untuk dipatahkan. Tulang ini dapat menahan beban hingga 30 kali berat badan atau sekitar 2.721 kg. Secara teknis, kamu dapat menyeimbangkan 2 mobil kecil di atas tulang pahamu dan kamu masih baik-baik saja. Bioluminesensi adalah bakat yang dimiliki oleh beberapa hewan seperti ikan angelfish, kunang-kunang, ikan lentera, dan juga manusia. Iya, kamu benar-benar bersinar dalam gelap. Para ilmuwan telah menemukan bahwa kita bersinar, tapi sinarnya 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dideteksi oleh mata kita. Kamu bisa melihat dirimu bersinar jika kamu memiliki kamera yang sangat sensitif. Jumlah melanin yang kamu miliki dalam mata menentukan warna matamu. Mata coklat memiliki jumlah melanin terbesar dan mata biru memiliki lebih sedikit melanin. Tapi orang dengan heterokromia dapat memiliki warna mata yang berbeda. Satu mata bisa berwarna biru, mata lainnya bisa berwarna coklat, atau warna lainnya yang keren. Terkadang hanya separuh mata yang memiliki warna berbeda. Ketika bersin, udara yang keluar dari hidung dan mulut dapat melaju dengan kecepatan hampir 161 km per jam. Kita bersin karena ada iritan yang masuk ke dalam hidung dan tubuh kita bersin untuk mengeluarkannya. Dan jika kamu pernah mendengar bahwa mata akan keluar jika bersin tanpa menutup mulut, itu bohong ya. Gak akan terjadi apa-apa kok. Jantung adalah satu-satunya otot yang bekerja selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jantung berdetak lebih dari 3 miliar kali dalam hidup seseorang dan memompa sekitar 9.500 liter cairan vital setiap hari. Jadi kamu harus menjaganya dengan baik karena jantung bekerja sangat keras. Funny bone sebenarnya bukanlah tulang, melainkan saraf. Itulah mengapa ketika kamu menyentuhnya, kamu akan merasa ada ribuan semut yang merayap di bawah kulitmu. Saraf ini cukup panjang, dimulai dari tulang belakang dan berakhir di jari kelingking dan jari manis. Hampir semua dari kita pernah mendengar bahwa hidung dan telinga kita tidak pernah berhenti tumbuh. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Hidung dan telinga kita berhenti tumbuh saat kita beranjak remaja, tetapi keduanya akan membesar seiring bertambahnya usia karena gravitasi menariknya. Jadi mereka sebenarnya meregang, bukan tumbuh. Ketika kamu tidak cukup tidur, otakmu dapat mulai memakan dirinya sendiri. 13 anak neuron akan hancur ketika kamu tidak tidur nyenyak. Ini adalah kekuatan otak yang sangat besar yang akan hilang. Alih-alih menyelesaikan episode serial favoritmu, pergi tidur aja deh. Itu nggak ada gunanya.
Ketika kamu cukup istirahat dan tidur, otakmu dapat menghasilkan listrik untuk menyalakan bola lampu. Dan neuronmu dapat mengirim lebih banyak pesan daripada gabungan semua telepon di dunia. Mereka bergerak dengan kecepatan sekitar 241 km per jam dan sinyal yang dibawa oleh neuron motorikmu dapat bergerak 2 kali lebih cepat. Jadi coba lihat ini, ada orang yang bisa menekuk kelingking mereka tanpa menekuk jari manis. Tetapi, sebagian besar orang merasa sulit atau bahkan tidak mungkin melakukannya. Ketika mereka menggerakkan jari tengah atau kelingking mereka cenderung sedikit menekuk jari manis mereka. Ya, aku juga begitu. Globe luxation adalah kondisi yang sangat jarang terjadi ketika seseorang dapat membuat matanya menonjol keluar dari rongga mata. Sayangnya, kemampuan ini memiliki kekurangan, dapat menyebabkan berbagai masalah mata. Beberapa kelompok masyarakat asli, seperti orang Tibet, dapat bertahan hidup di ketinggian setinggi Gunung Everest. Kemampuan langka ini kemungkinan besar muncul setelah evolusi selama bertahun-tahun. Nenek moyang orang Tibet modern tinggal di daerah tinggi selama ribuan tahun dan mengembangkan adaptasi sel darah merah sehingga memungkinkan untuk bertahan hidup dengan tingkat oksigen yang sangat rendah. Suku Bajau adalah pengembara laut yang tinggal di Asia Tenggara. Orang-orang ini telah berevolusi dengan limpa yang sangat besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel darah yang kaya akan oksigen. Berkat itu, mereka dapat dengan mudah menghabiskan waktu 5-10 menit untuk memancing di bawah air tanpa naik ke permukaan untuk mengambil udara bahkan sekalipun. Sekitar 14% dari populasi tidak memiliki otot palmaris longus. Otot ini sebenarnya adalah bagian tubuh yang belum sempurna dan kebutuhannya menghilang dalam proses evolusi. Jadi, jika kamu tidak memiliki otot ini, jangan khawatir. Ketiadaannya tidak memengaruhi kerja lengan bawahmu dengan cara apapun. Sekitar 5-37% orang tidak memiliki gigi bungsu sejak lahir. Gigi ini sebenarnya tidak diperlukan lagi. Gigi ini penting bagi nenek moyang kita karena membantu mengunyah makanan yang keras, seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, dan daging. Dan gula-gula air asin. Tidak, aku mengarangnya. Tapi karena sebagian besar makanan yang kita makan saat ini adalah makanan olahan, gigi bungsu sekarang hanyalah sebuah atavisme belaka. Kebanyakan orang hanya memiliki satu pusar kepala searah jarum jam, tetapi 5 dari 100 orang memiliki mahkota ganda. Dan jika kedua pusar kepala berlawanan arah jarum jam, hal ini membuat seseorang menjadi lebih unik. Beberapa ilmuwan berpikir ada hubungan genetik antara arah pusar kepala dan kidal. Sedikit lebih dari 8% orang yang tidak kidal memiliki pusar kepala yang berlawanan arah jarum jam. Namun pada orang kidal, jumlah ini bertambah hingga 45%. Otak pria lebih cepat menua dibandingkan otak wanita. Seiring bertambahnya usia, pria mulai sering mengeluhkan masalah memori dan kurangnya konsentrasi. Pada saat yang sama, wanita tidak memiliki masalah yang begitu akut dengan ingatan, tetapi mereka lebih sering merasa tertekan. Mana yang akan kamu pilih? Ketika seseorang berbohong, hidung mereka sendiri yang akan menunjukkannya. Psikolog dari Universitas Granada telah menemukan bahwa ketika seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan di sudut dalam mata akan naik. Fenomena ini diberi nama, tunggu dulu, efek Pinocchio. Orang Jepang memiliki bakteri tertentu di dalam usus mereka. Bakteri ini membantu mereka mencerna sushi. Orang Jepang telah memakan rumput laut mentah selama berabad-abad. Mikroorganisme yang hidup di permukaan rumput laut ini masuk ke dalam tubuh mereka dan berkembang secara aktif. Saat ini, bakteri tersebut membantu orang Jepang mencerna makanan mentah dan mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan makanan. Manusia memiliki jumlah rambut di tubuhnya sebanyak simpanse. Jumlah rambut manusia dan simpanse kurang lebih sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa rambut tubuh manusia sebagian besar tidak berguna dan sangat halus, sehingga hampir tidak mungkin terlihat. Manusia tidak memiliki lebih banyak gen daripada spesies lain. Bahkan, manusia memiliki lebih sedikit gen daripada cacing. Tomat juga memiliki lebih banyak gen daripada kamu, tapi kita adalah makhluk yang sangat rumit. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa jumlah gen yang dikandung genom tidak berhubungan erat dengan kompleksitas makhluk hidup. Mari kita beristirahat sejenak. Omong-omong, paru-paru kirimu terdiri dari 2 lobus, sedangkan paru-paru kananmu dibagi menjadi 3 bagian. Ditambah lagi, paru-paru di sebelah kiri sedikit lebih kecil karena harus memberi ruang untuk jantung. Paru-parumu juga memiliki sekitar 1.500 mil saluran udara.
Ini lebih dari setengah jarak antara New York dan Los Angeles. Di dalam paru-parumu juga terdapat lebih dari 300 juta alveoli, yaitu kantung udara berbentuk balon yang sangat kecil. Manusia memiliki 5 indera yang paling jelas: penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan rasa. Namun, bukan hanya itu saja. Bagaimana dengan termosepsi, rasa panas, atau tos jari kaki, persepsi rasa sakit, atau kesadaran tubuh propriosepsi? Untuk mengetahui apa itu, tutup mata dan sentuh hidungmu. Mengerti? Itu adalah propriosepsi dalam tindakan. Daftar ini bisa lebih panjang lagi. Beberapa ahli menyatakan bahwa manusia memiliki 21 hingga 53 indera. Jari-jarimu akan menjadi keriput setelah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam air. Jari-jari prune disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Ketika berada di dalam air untuk waktu yang lama, sistem saraf membuat pembuluh darah menyusut. Tubuhmu mengirim darah menjauh dari area itu, dan hilangnya darah ini membuat pembuluh darah lebih tipis. Kulit mulai melipat di atasnya, membentuk kerutan-kerutan yang lucu. Para ilmuwan berpikir bahwa proses ini membantu kita memiliki cengkeraman yang lebih baik ketika tangan dan kaki kita basah. Ada 3 jenis sel kerucut pada mata orang pada umumnya. Sel kerucut ini membantu mengenali warna dalam spektrum biru, merah, dan hijau. Berkat sel kerucut ini, kebanyakan orang dapat membedakan sekitar 1 juta warna yang berbeda. Tapi mereka yang mengidap tetrakromasi memiliki 4 kerucut di mata mereka. Fitur ini memungkinkan mereka untuk melihat hingga 100 juta warna yang berbeda. Kelainan penglihatan ini sangat jarang terjadi dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Yang menarik, kebanyakan orang dengan tetrakromasi bahkan tidak menyadari bahwa mereka melihat dunia lebih terang daripada orang lain. Tidak semua orang memiliki pupil yang bulat. 2 dari setiap 10.000 orang memiliki bentuk pupil yang tidak biasa. Paling umum menyerupai lubang kunci. Kelainan mata ini disebut koloboma. Menariknya, beberapa orang dengan kondisi ini tidak memiliki masalah dengan penglihatan mereka. Hanya 3-22% orang di dunia memiliki jempol kaki Morton. Ini adalah struktur kaki ketika jari kaki kedua lebih panjang daripada jari kaki pertama. Patung David dan patung Liberty karya Michelangelo memiliki fitur tubuh yang tidak biasa ini. Tos jari kaki. Pada beberapa orang, air liur terakumulasi dalam kelenjar di bawah lidah mereka. Air liur tersebut kemudian dapat terdorong keluar dalam sebuah aliran ketika seseorang menekan kelenjar ini. Jika mulut terbuka pada saat itu, semburan air liur bisa mencapai beberapa meter. Proses ini disebut glicking, dapat terjadi secara spontan. Seseorang secara tidak sengaja mendorong lidahnya ke kelenjar tersebut saat makan, menguap, berbicara, atau membersihkan gigi. Dan voila, hingga 35% orang dapat mengeluarkan air liur, tetapi hanya 1% yang dapat melakukannya sesuai perintah. Aku punya teman di kampus yang melakukan itu. Ya, itu aneh. Sekitar 18 hingga 35% orang memiliki reaksi yang menarik terhadap sinar matahari. Mereka bersin. Fenomena ini memiliki nama tersendiri, refleks bersin fotik. Dalam bahasa Yunani ini disebut bersin matahari. Sama seperti salamander yang bisa menumbuhkan kembali ekornya, manusia mungkin bisa menumbuhkan kembali tulang rawan. Itu adalah benda seperti karet di sekitar persendianmu. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menemukan bahwa tulang rawan mungkin dapat memperbaiki dirinya sendiri. Paling efektif di pergelangan kaki, tidak terlalu baik di lutut, dan paling tidak efektif di pinggul. Otak manusia adalah 73% air, sama seperti jantungmu. Itulah sebabnya jika otak kehilangan 2% saja dari cairan, kamu akan merasa kelelahan. Hal ini juga membuat daya ingat memburuk, memperpendek rentang perhatian, dan membuat suasana hati memburuk. Jadi, minumlah. Otakmu secara konstan memproses banyak sekali informasi visual, sekitar 600 juta bit per menit. Semuanya dimulai ketika cahaya menembus kornea, lapisan luar mata yang jernih dan melindungi. Kemudian, cahaya berubah menjadi sinyal listrik. Sinyal-sinyal ini berjalan ke otak, dan otak menafsirkannya menjadi gambar yang kamu lihat. Dibutuhkan milidetik untuk proses yang rumit ini terjadi. Orang-orang yang hidup sampai usia 110 tahun atau lebih, alias supersentenarian, mungkin memiliki sebuah rahasia. Para peneliti telah menemukan bahwa kekebalan tubuh mereka, sel yang disebut T-helper, dapat berubah dan beradaptasi dengan tahap akhir penuaan. Sel-sel ini kemungkinan melindungi mereka dari virus dan masalah kesehatan lainnya. Kita telah menjadi multitasker yang mengesankan berkat teknologi.
Atau lebih tepatnya, kelihatannya memang begitu. Otak manusia tidak bisa berkonsentrasi pada dua hal sekaligus. Yang bisa dilakukannya adalah beralih di antara beberapa tugas dengan sangat cepat. Tapi hal ini membuat rentang perhatian kamu menjadi lebih pendek dan merusak memori jangka pendek dan kemampuan untuk belajar. Jadi letakkan ponsel itu. Kamu tahu ketika hidungmu tersumbat dan yang kamu pikirkan hanyalah malam-malam di mana kamu menganggap remeh pernapasan yang lancar, tubuh kita melakukan banyak pekerjaan untuk membuat kita tetap nyaman setiap hari. Jadi, dengan semangat untuk tetap bersyukur, mari kita lihat beberapa hal menakjubkan yang dilakukan tubuh manusia setiap menitnya. Dimulai dari mata kita yang secara konstan menyampaikan banyak informasi visual ke otak. Kornea bertindak seperti gerbang masuk dengan terampil membengkokkan cahaya. Iris atau bagian yang berwarna-warni menyesuaikan dosis cahaya dan lensa memfokuskan sisanya ke retina. Bagian terakhir ini kemudian mengubah semua cahaya tersebut menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Kedengarannya seperti pekerjaan yang berat, tetapi semuanya dilakukan dalam hitungan milidetik. Ini berarti bahwa hanya dalam 1 menit, otak kita menangani sekitar 600 juta bit data visual. Lebih dari separuh tubuh kita terbuat dari air. 55% jika kamu seorang wanita dan 65% jika kamu seorang pria tepatnya. Untuk memastikan keseimbangan air ini selalu terjaga, tubuh kita dilengkapi dengan monitor hidrasi. Alat ini selalu memantau berapa banyak air yang hilang dari tubuh kita melalui hal-hal seperti berkeringat atau bahkan bernapas. Jika hanya 1% saja dari jumlah air yang hilang, kita akan mulai merasa haus. Kita juga tidak akan berada di sini jika bukan karena jantung yang berdetak di dada kita. Sebenarnya hanya 1 jantung per orang. Kecepatan pemompaannya dapat berubah tergantung pada seberapa bugar kamu, perasaanmu, ukuran tubuhmu, dan bahkan jika kamu melakukan pose yoga baru yang membutuhkan lebih banyak usaha. Rata-rata dokter mengatakan bahwa orang dewasa memiliki detak jantung antara 60 hingga 100 detak per menit saat mereka beristirahat. Sekarang semakin bugar kamu, semakin sedikit tekanan yang kamu berikan pada jantung. Dan kamu bahkan mungkin akan memiliki detak jantung serendah 40 detak per menit. Setiap kali organ ini berdenyut, jantung memompa sekitar 70 mm darah ke seluruh tubuhmu. Jika detak jantung istirahat kamu adalah 80 detak per menit, jantungmu memompa 5,6 liter darah setiap 60 detik. Pernahkah kamu bertanya-tanya seberapa cepat tubuhmu pulih kembali setelah kehilangan darah? Kita memiliki rata-rata sekitar 4,7 liter darah dalam tubuh orang dewasa. Ketika salah satu dari mereka hilang, tubuh kita mulai bekerja keras untuk menggantinya. Dan itu lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Dalam waktu 24 jam, volume yang hilang akan tergantikan. Dan dalam beberapa minggu, kita akan kembali seperti baru. Itu karena setiap detik, tubuh kita membuat sekitar 2 juta sel darah merah segar, yaitu 120 juta setiap menit. Untuk sel darah putih dan trombosit, prosesnya bahkan lebih cepat. Mekanisme pernapasan kita juga sangat menarik. Untuk orang dewasa, jumlah napas yang teratur adalah sekitar 12 hingga 20 napas dalam 1 menit. Namun, bayi memiliki kecepatan yang lebih cepat, yaitu 30 hingga 60 napas per menit. Ketika kamu menghirup udara, hal ini membutuhkan usaha dari seluruh tim. Pusat komando otakmu mengirimkan sinyal ke diafragma, memerintahkannya untuk mengempis. Tulang rusuk dan otot perut menyesuaikan diri agar dadamu dapat mengembang, menarik udara ke dalam paru-paru. Menghembuskan napas menjadi sedikit lebih mudah. Udara yang kamu hirup akan didorong keluar oleh paru-parumu yang elastis. Namun ketika kamu berusaha lebih keras, saat itulah otot perutmu akan sedikit membantu dalam proses menghembuskan napas. Dalam hal membaca, otak kita dapat meningkatkan kemampuan tersebut, terkadang mencapai 1000 kata per menit. Jika kamu menghitungnya, itu berarti otakmu dapat membaca buku setebal 300 halaman hanya dalam waktu 2,5 jam. Salah satu hal yang menarik tentang bagaimana otak kita memproses membaca adalah bahwa otak kita tidak selalu melakukannya dalam satu garis lurus.
Faktanya, mata kita melakukan gerakan unik yang disebut saccades. Gerakan ini merupakan lompatan cepat melintasi teks, bolak-balik. Kadang-kadang lompatannya besar, kadang-kadang lompatan kecil. Lompatan-lompatan ini membantu kita menyerap banyak informasi dengan cepat dan terjadi berkali-kali setiap detiknya. Seberapa besar atau kecil lompatan itu tergantung pada seberapa baik kita membaca dan seberapa akrab kita dengan topik yang sedang dibahas. Apakah kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang berbagai topik seperti sains, budaya pop, atau sejarah? Pastikan tekan tombol subscribe agar kamu dapat terus mendapat informasi terbaru tentang video-video terbaru kami. Kulit kita adalah organ terbesar yang kita miliki dan terus-menerus merontokkan sekitar 30.000 sel setiap 60 detik. Seringkali kita tidak menyadarinya, tetapi wajah dan tubuh kita terus-menerus menghilangkan lapisan kulit. Ya, banyak debu di sekitar rumahmu adalah kamu sendiri. Diperlukan waktu 1 bulan bagi sel-sel kulit yang baru untuk muncul ke permukaan, dan proses tersebut akan semakin cepat atau melambat seiring bertambahnya usia. Pada usia 60-an atau bahkan lebih, pergantian sel bisa memakan waktu hingga 8 minggu, dan penumpukan kulit membuat kulitmu terlihat sedikit kusam. Untungnya, ada banyak produk yang dapat kita gunakan saat ini untuk membantu mengatasi kulit kering seperti pelembab dan serum. Kamu tidak dapat berbicara tanpa lidah. Ya, kamu bisa secara teknis, tetapi kebanyakan orang tidak akan mengerti apa yang kamu katakan. Setiap hari, lidah kita bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk mengubah suara tenggorokan menjadi kata-kata yang masuk akal. Lidah itu sendiri fleksibel dan cepat, mampu mengeluarkan lebih dari 90 kata per menit dengan menggunakan lebih dari 20 gerakan. Meskipun kita dapat bersuara tanpa menggunakan lidah, kita membutuhkannya untuk mengucapkan konsonan seperti T, D, L, dan R. Atau jika kamu seorang bajak laut, arr. Organ penting ini adalah alasan yang sama mengapa burung beo dapat dengan mudah meniru kita, meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Burung-burung ini memiliki lidah yang tebal, dan meskipun gerakan ototnya lebih sedikit, namun hal ini membantu mereka menirukan ucapan manusia dengan cukup akurat. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan di sekitar mereka. Manusia juga berkedip 15 hingga 20 kali setiap menit. Mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi itu berarti kita menghabiskan sekitar 10% dari waktu terjaga dengan mata tertutup. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan percaya bahwa berkedip memiliki satu tujuan, untuk menjaga kelembapan mata kita. Itulah sebagian besar alasan mengapa kita memproduksi air mata. Dan dengan bantuan kelopak mata kita, hal ini menciptakan sedikit penutup untuk seluruh bola mata, mencegahnya dari rasa gatal. Namun, berkedip lebih dari itu. Sebuah studi dari dekade terakhir menunjukkan bahwa ketika kita berkedip, otak kita menekan tombol reset mini. Tombol ini mematikan beberapa bagian yang terkait dengan penglihatan dan perhatian. Dan karena perhatian mengacaukan cara kita melihat waktu, kedipan bisa menjadi momen perjalanan waktu bagi otak kita. Atau tidur siang mini jika kamu mau. Rata-rata orang memiliki sekitar 35 hingga 48 pikiran per menit. Hal ini tergantung pada berbagai hal, seperti apa yang telah kita alami, bagaimana perasaan kita, dan bahkan di mana kita berada. Dalam hal pembentukan pikiran, kita tahu bahwa sel-sel otak dapat berkomunikasi. Namun, memahami dengan tepat bagaimana ide-ide kita muncul di dalam pikiran kita masih menjadi misteri. Otak kita memiliki banyak neuron. Sel-sel yang menakjubkan ini menembakkan muatan listrik untuk berbicara satu sama lain. Neuron-neuron inilah yang mengeluarkan bahan kimia otak yang disebut neurotransmitter. Anggap saja sebagai catatan yang menciptakan sinyal listrik. Dan saat sinyal ini menjelajahi ribuan neuron, seperti gelombang, pikiran-pikiran bermunculan di kepala kita. Setiap kali kamu mengunyah camilan, kamu mengisi bahan bakar pembangkit listrik, yaitu tubuhmu. 1 kalori dari makananmu adalah sekitar 4200 unit energi yang disebut joule.
Jika kamu makan 2000 kalori per hari, kamu mengubahnya menjadi hampir 6000 joule setiap menit. Dan inilah bagaimana semuanya terjadi. Setelah kamu makan, makanan mengikuti perjalanannya melalui mulut, turun ke perut, dan masuk ke dalam potongan-potongan kecil dalam aliran darah. Bayangkan truk pengangkut kecil yang membawa oksigen dan zat-zat bermanfaat lainnya ke dalam sel. Begitu masuk ke dalam, sel-sel ini memiliki pabrik mini di dalamnya yang disebut mitokondria. Mereka bertanggung jawab untuk mengubah pengiriman tersebut menjadi adenosid trifosfat atau ATP. Ini adalah mata uang energi sel kita. ATP digunakan untuk membuat lebih banyak sel, membantu kita bergerak atau bahkan mengirim pesan melalui impuls listrik ke sel lain. Kalau dipikir-pikir, hal ini tentu membuatku ingin menjadi lebih baik terhadap tubuhku atas semua yang dilakukannya. Bagaimana denganmu? Hei, barusan kamu ngomong apa? Suaranya kurang kedengeran. Aku baru aja ngabisin seloyang pizza nih, makanya kupingku jadi kurang peka. Setelah kita makan banyak, biasanya pendengaran kita memang kurang tajam. Sebagian besar aliran darah diarahkan ke lambung selama proses pencernaan, sehingga suplai ke organ lain jadi berkurang. Kalau kamu mau nonton konser band favoritmu, sebaiknya makan dikit aja ya, biar telingamu tetap tajam. Di atas lambung dan ginjal kiri ada organ mantul yang bisa numbuh lagi setelah diangkat sebagian. Hati kita bisa beregenerasi sendiri dengan membuat sel baru bernama hepatosit. Sel ini mulai membelah setelah hati rusak. Tapi durasi dan jumlah sel yang beregenerasi dipengaruhi oleh tingkat kerusakannya. Menurutmu, lebih parah mana antara nggak tidur dan nggak makan? Ternyata kurang tidur lebih berbahaya loh. Kurang tidur bikin tubuh kita lebih rentan terpapar penyakit. Setelah 24 jam nggak tidur, kamu bisa mengalami gangguan ingatan dan sulit konsentrasi. Nggak tidur 17 jam bikin kamu ngerasa capek, pusing, bad mood, tegang, dan sensian. Wah, jadi pengen tidur lagi nih. Kurang tidur juga bikin reseptor nyeri lebih sensitif dan sekujur tubuhmu jadi lebih pegel-pegel. Oh iya, pendengaranmu juga bakal kena efeknya. Hah? Sedangkan nggak makan selama 24 jam masih bisa bikin kamu tetap normal sebelum perutmu tahu kalau kamu belum makan. Di 8 jam pertama, kamu terus mencerna makanan terakhirmu. Dan beberapa jam setelahnya, kamu mulai menggunakan lemak yang tersimpan sebagai cadangan energi. Gak makan selama lebih dari 24 jam, bikin tubuhmu mulai mencerna protein. Dan kamu akan mulai kehilangan otot. Ingat ya, gak semua air hujan bisa diminum. Air ini kadang mengandung bakteri dan virus berbahaya. Apalagi di tempat-tempat yang sangat berpolusi, air hujannya bisa mengandung zat berbahaya. Tapi sebagian masyarakat masih mengandalkan tetesan hujan sebagai sumber air utama mereka. Memangnya air hujan punya manfaat kesehatan? Kalau menurut penelitian sih enggak. Beberapa zat berbahaya dalam air hujan memang bisa hilang setelah airnya direbus. Tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu perlu minum air dari sumber yang benar-benar aman dan layak konsumsi. Keringat punya fungsi utama untuk mengatur suhu tubuh dan menambah kelembapan. Misalnya, keringat di telapak tangan yang bikin cengkraman kita lebih kuat. Tapi keringat nggak tiba-tiba muncul di kulit. Di tubuh kita ada sekitar 5 juta pori-pori. Tiap hari kita nginjek 1/4 tulang kita loh. Di dalam tubuh kita ada sekitar 200 ruas tulang dan sekitar 1/4-nya terdapat di area kaki. Karena kita punya 26 tulang di masing-masing kaki, berarti total di kedua kaki ada 52. Air mata kita punya banyak fungsi penting. Misalnya untuk melindungi mata dari infeksi atau ngebersihin debu dan kotoran. Atau bisa juga karena lagi sedih. Ternyata kita ngeluarin banyak banget air mata loh. Bahkan bisa sampai 113 liter setiap tahun. Hampir muat diisiin ke 1 bathtub. Jadi terharu. Tekanan darah kita aktif beberapa jam sebelum kita bangun. Karena di pagi hari, tubuh kita menghasilkan banyak hormon seperti adrenalin dan noradrenalin. Hormon ini bisa ngasih dorongan energi di pagi hari, sekaligus naikin tekanan darah
yang biasanya lebih tinggi di jam 6 pagi dan jam 12 siang. Tapi di malam hari, tekanan darah kita turun 20% karena biasanya kita cuma tidur dan nggak ngelakuin aktivitas berat. Darah menyumbang sekitar 10% berat badan kita. Banyak juga ya. Kita emang biasa menganggap berat badan kita sebagian besar terdiri dari otot, cadangan lemak, dan tulang. Tapi sebenarnya gak cuma itu. Pada orang dewasa sehat, tulang menyumbang 15% dari total berat badan. Lalu, sekitar 40-45%-nya berupa otot, 15%-nya cadangan lemak, dan sisanya berupa kulit, tendon, rambut, dan materi lain. Coba deh hitung lagi, totalnya udah 100% kan? Ukuran paru-paru kita nggak sama persis. Salah satu bagiannya lebih gede dan bentuknya juga beda. Paru-paru kanan lebih gede dan lebih berat karena di sebelah kirinya ada jantung. Makanya, paru-paru kiri kita punya lekukan kecil yang biasa disebut cardiac impression. Paru-paru kanan emang lebih besar, tapi agak lebih pendek karena di dekat situ juga ada hati. Hati juga perlu nyender ke paru-paru kan? Kaulah sandaran hati. Beberapa bagian tubuh kita punya ukuran simetris loh. Kamu bisa tahu tinggi badanmu cuma dengan mengukur rentangan tanganmu. Berdasarkan pengukuran ini, para ahli juga bisa bikin teori soal penampilan manusia purba. Rupanya, kita berevolusi jadi lebih simetris agar terlihat sehat dan lebih menarik. Karena kita berjalan dengan dua kaki, fitur tubuh simetris juga ngebantu kita bergerak dengan seimbang tanpa boros energi. Meski indera penciuman manusia nggak begitu tajam, hidung kita bisa mencium sekitar 1 triliun jenis bau. Para saintis masih melakukan riset terkait subjek ini, dan mereka meyakini angkanya bisa bertambah. Beberapa ras anjing memang punya penciuman 10.000 sampai 100.000 kali lebih tajam dari kita. Tapi jawara di dunia hewan masih disematkan pada gajah. Mereka punya lebih dari 10.000 jenis gen reseptor penciuman. Kalau manusia dan simpanse cuma berkisar di angka 400. Kamu ngiranya jari kelingking kita paling lemah di antara jari lain kan? Jangan salah, kalau kelingking kita hilang atau cedera, kekuatan seluruh cengkeraman kita bisa turun sampai 33%. Cairan lambung yang terdiri dari asam klorida, kalium klorida, dan natrium klorida ternyata jauh lebih kuat daripada makanan asam seperti lemon, nanas, maupun tomat. pH asam lambung yang sehat berkisar antara 1 sampai 3. Jadi kalau dipikir-pikir, pH-nya cuma sedikit lebih asam dari asam aki. Helaian rambut kita juga kuat loh. Bahkan ada penelitian yang mengamati ketahanannya pada bahan buatan manusia. Rambut yang sehat diperkirakan bisa menahan beban sampai 12 ton. Kekuatannya ini berasal dari protein rambut yang dikenal dengan sebutan keratin. Protein ini juga ada di kuku dan kulit kita. Cuma sekitar sepertiga manusia yang punya penglihatan sempurna. Dan banyak banget di antara kita yang pakai kacamata dan lensa kontak. Jumlahnya sekitar 66%. Selain kondisi mata yang berbeda, penglihatan kita juga memburuk seiring usia. Saat kita masih bayi, ukuran kepala kita 1/4 dari tinggi badan. Dan setelah 25 tahun, kepala kita cuma 1/8-nya. Ukuran kepala nggak berubah setelah kita bertambah tua. Tapi bagian tubuh lainnya tetap berubah, apalagi kaki dan torso. Otak kita mirip banget kayak komputer super kuat. Satu selnya aja bisa memuat 5 kali informasi dari seluruh ensiklopedia Britannica. Bisa keinget semua nggak ya? Itu tadi jumlah data yang bisa ditampung otak. Tapi dalam istilah elektronik, kapasitas penyimpanan otak kita sekitar 2.500 terabyte. The National Archive of Britain yang nyimpen lebih dari 900 tahun sejarah aja cuma ngabisin kapasitas 70 terabyte. Mungkin karena itulah otak kita perlu asupan oksigen paling banyak dibanding organ lain, yaitu sekitar 20% dari total oksigen yang masuk ke aliran darah. Padahal bobot organ ini cuma 2% dari total berat badan kita.
Aktivitas normal dan efek gravitasi bikin tulang rawan di pergelangan kaki, lutut, pinggul, punggung, dan leher kita tertekan. Kalau udah tidur semalaman, tulang rawan kita kembali ke kondisi normal. Umumnya, kita akan 1 cm lebih tinggi di pagi hari daripada di malam hari. Makanya, kita biasa melakukan peregangan setelah bangun pagi. Rambutmu itu sebanyak rambut monyet. Jangan tersinggung dulu ya. Tapi sidik jarimu juga nggak unik-unik banget sih. Dan kamu bisa mendengar lebih baik setelah menutup telinga. Kira-kira pernyataan tadi fakta atau cuma mitos? Saat seseorang berbohong, hidungnya bisa membocorkan kebohongannya. Benar nggak ya? Yup, para peneliti dari Universitas Granada menemukan bahwa saat seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan di sudut dalam mata mereka meningkat. Fenomena ini dinamai efek Pinocchio. Hei, kalau yang ini gimana? Manusia bisa punya rambut sebanyak simpanse. Fakta atau mitos? Anehnya, yang ini juga fakta. Jumlah rambut manusia dan simpanse atau kera lain seukuran kita kira-kira sama. Satu-satunya perbedaan adalah rambut tubuh manusia lumayan halus dan biasanya nggak berwarna. Jadi kita sulit melihat betapa banyaknya rambut kita. Paru-parumu identik, kedengarannya masuk akal sih. Tapi bener nggak ya? Yang ini cuma mitos. Paru-paru kirimu terdiri dari 2 lobus, sedangkan paru-paru kananmu terbagi menjadi 3 bagian. Selain itu, paru-paru di kiri agak lebih kecil. Fungsinya untuk memberi ruang bagi jantungmu. Oh iya, paru-parumu juga berisi sekitar 2.400 km saluran udara. Panjangnya lebih dari setengah jarak antara New York ke Los Angeles. Juga ada lebih dari 300 juta alveoli, yaitu kantung udara kecil berbentuk balon di paru-parumu. Aku yakin kamu pernah dengar yang satu ini, wortel bisa membuat penglihatanmu lebih baik. Fakta atau mitos? Sayangnya, pernyataan ini nggak benar. Wortel juga nggak bisa membantumu mendapatkan penglihatan malam hari yang lebih baik. Wortel memang penuh vitamin A yang bermanfaat bagi tubuh dan melindungi mata. Tapi sayuran ini nggak bisa menyelamatkanmu dari kewajiban memakai kacamata kalau kamu membutuhkannya. Beberapa orang bersin saat melihat matahari. Bener nggak? Ya, benar. Sekitar 25% orang punya reaksi unik terhadap sinar matahari, yaitu bersin. Fenomena ini bahkan punya nama sendiri, yaitu refleks bersin fotik. Mencukur bulu tubuh membuat tubuh lebih gelap dan lebih tebal. Apa iya? Tenang, ini cuma mitos. Mungkin rambut tubuhmu kelihatan kayak makin tebal, makin cepat tumbuh, atau bahkan warnanya berubah. Tapi itu cuma ilusi. Mencukur menumpulkan ujung folikel rambut. Jadi, rambutmu kelihatan lebih kasar dan gelap dari biasanya. Tapi begitu tumbuh lagi, rambutmu akan mulai kelihatan sama kayak sebelum kamu mencukurnya. Kamu punya sidik jari yang unik. Nah, yang ini pasti benar kan? Masalah pernyataan ini adalah para ilmuwan nggak bisa membuktikan bahwa setiap rangkaian sidik jari kita benar-benar unik. Tampaknya memang benar, tapi sulit mengeceknya. Meski agak mustahil, orang-orang dengan sidik jari yang sama mungkin benar-benar ada. Kita punya lebih dari 5 indera. Ini mitos atau justru fakta yang menarik ya? Ada 5 indera yang paling jelas: penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan rasa. Tapi bagaimana dengan termosepsi untuk panas, nosisepsi untuk nyeri, atau untuk kesadaran tubuh alias propriosepsi? Tutup matamu dan sentuh hidungmu. Bisa? Itu adalah bukti propriosepsi. Daftar ini bisa terus bertambah. Beberapa ahli menyatakan manusia punya 21-53 indera. Jarimu mengerut setelah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam air demi keselamatanmu. Apakah benar? Mana pilihanmu?
Menurut para peneliti, memang benar. Tapi biar kujelaskan dulu. Jari mengerut disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Saat kamu berada di dalam air untuk waktu yang lama, sistem sarafmu membuat pembuluh darahmu menyusut. Tubuhmu menjauhkan darah dari daerah itu, dan kehilangan darah ini membuat pembuluhmu lebih sempit. Kulit pun mulai terlipat dan membentuk kerutan imut itu. Para ilmuwan belum 100% yakin, tapi menurut mereka, proses ini terjadi untuk membantumu memiliki cengkeraman lebih baik saat tangan dan kakimu basah. Manusia cuma memakai 10% otak mereka. Oh, semoga ini cuma mitos. Dan memang, ternyata kamu menggunakan hampir 100% otakmu setiap harinya. Organ ini aktif sepanjang waktu, bahkan saat kamu tidur. Saat kamu terlelap, korteks frontalmu yang bertanggung jawab untuk berpikir dalam tingkat tinggi dan area yang membantumu merasakan lingkunganmu masih melakukan tugasnya. Bagi sebagian orang, dunia jauh lebih terang daripada yang lain. Kok bisa? Yang ini juga benar, ada 3 jenis sel kerucut di mata rata-rata orang. Kerucut ini membantumu mengenali warna dalam spektrum biru, merah, dan hijau. Berkat sel kerucut, mayoritas manusia bisa membedakan sekitar 1 juta warna berbeda. Tapi mereka yang memiliki tetrakromasi punya 4 kerucut. Fitur ini memungkinkan mereka untuk melihat hingga 100 juta warna berbeda. Anomali penglihatan ini sangat jarang terjadi, dan wanita lebih sering mengalaminya daripada pria. Tapi ada satu hal lucu loh. Kebanyakan orang dengan tetrakromasi bahkan tidak sadar mereka melihat dunia lebih terang daripada yang lain. Terkadang, kamu bisa mendengar lebih baik setelah menutup telinga. Kedengarannya kontraproduktif ya, tapi jangan-jangan benar. Ya, benar. Kalau kamu berada di tempat yang bising, misalnya di klub atau konser, kamu harus menutup telinga untuk mendengar temanmu lebih baik. Dorong tragus, yang merupakan tulang rawan tertutup kulit runcing di depan saluran telingamu, ke dalam telingamu. Kemudian, arahkan telinga ini ke arah temanmu. Beres. Kamu bisa mencegah bersin. Oh, semoga yang ini benar. Tapi mungkin cuma mitos. Yang ini benar. Kalau kamu nggak mau bersin, tekan kulit di pangkal hidungmu menggunakan jari. Saat melakukannya, otakmu menerima sinyal alarm. Otak pun segera mengerem semua proses lainnya, termasuk refleks bersin. Oke, kamu yakin mau nonton 5 episode drakor favoritmu sekarang dan membayar tidurmu nanti sekaligus? Tapi, apa bisa? Sayangnya enggak sih. Kamu bisa aja nyoba bayar utang tidurmu di akhir pekan atau banyak tidur siang selama seminggu. Tapi tetap nggak bakal membantu. Cara kerja tubuhmu nggak begitu. Kalau kamu kurang tidur pada malam sebelumnya atau tidur terlalu malam, tidur sampai tengah hari tak akan menyelamatkanmu. Lebih buruk lagi, terlalu banyak tidur bakal bikin kamu sakit kepala. Beberapa orang punya lebih banyak tulang rusuk dibanding yang lain. Mitos bukan? Eits, ini fakta. Kebanyakan orang punya 12 pasang tulang rusuk. Jadi, totalnya 24. Tapi 1 dari 200 orang punya tambahan tulang rusuk ke-25. Ini namanya tulang servikal dan terbentuk di pangkal leher di atas tulang selangka. Tulang ini bisa tumbuh di kiri, kanan, atau bahkan kedua sisi tubuh. Orang-orang yang punya tulang rusuk ekstra kemungkinan besar tidak tahu tentang perbedaan ini. Alasannya, tulang rusuk ekstra ini jarang terbentuk sempurna dan kadang cuma terlihat seperti jaringan tipis. Kalau ini yang terjadi, kamu tak akan bisa melihatnya meski di bawah sinar X. Kamu harus menunggu setidaknya setengah jam setelah makan sebelum berenang. Kedengarannya masuk akal ya, tapi apa benar? Ini cuma mitos. Saran ini muncul karena makan dalam porsi besar membuat darahmu mengalir ke perut untuk membantu proses pencernaan. Pada saat yang sama, ototmu tidak mendapatkan cukup darah sehingga menyebabkan kram.
Namun, pada kenyataannya, berenang setelah makan merupakan sesuatu yang sama sekali tidak berbahaya. Pengalihan darahmu ini tidak cukup untuk menyebabkan masalah serius. Dengkuran beberapa orang bisa lebih keras daripada suara blender. Gimana menurutmu? Rata-rata, saat seseorang mendengkur, suaranya tidak lebih keras dari 60 desibel, yang sama kerasnya dengan suara obrolan biasa. Namun, terkadang tingkat kebisingannya bisa sampai 80 desibel, dan itu benar sekeras blender. Tidak semua orang punya pupil berbentuk bulat. Masa iya sih? Yep. 2 dari 10.000 orang punya pupil berbentuk unik. Paling umum, bentuknya mirip lubang kunci. Kelainan mata ini disebut koloboma. Menariknya, beberapa orang dengan kondisi ini tidak punya masalah penglihatan. Bukan mau nakut-nakutin, tapi setiap detik tubuhmu menghasilkan 25 juta sel baru. Berarti gini, sekitar 15 detik jumlah sel yang kamu hasilkan lebih banyak daripada populasi Amerika Serikat. Ingat ini ya, waktu kamu ngerasa nggak cukup produktif. Emang sih cuma nyumbang 2% massa tubuh, tapi otak sebenarnya mengambil 20% suplai darah dan oksigen. Otak juga bisa menghasilkan cukup energi buat nyalain bohlam loh. Itu waktu kita bangun. Kamu tahu apa organ terbesar manusia? Kulit. Dan kulit paling tebal ada di telapak tangan dan telapak kaki. Iya, aku tahu kok. Aku juga benci ngelap debu. Tapi, kamu juga bertanggung jawab untuk lapisan debu di layar TV kamu. Sekitar 600.000 partikel kulit manusia rontok setiap jamnya. Dan sebagian besar debu di rumahmu sebenarnya terdiri dari partikel kulit itu. Jadi, itu gara-gara kita juga. Sekarang, ciri ini dianggap tanda kecantikan, tapi alasan orang lahir dengan bibir Cupid's bow sebenarnya cukup menarik. Waktu ciri tubuh kita mulai terbentuk sebelum lahir, ternyata Cupid's bow adalah tempat wajah kita berkumpul menjadi satu, sisi kanan dan sisi kiri wajah. Pada manusia mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kalau kamu perhatikan hidung anjing, kamu akan melihat garis vertikal lurus di bawah lubang hidungnya. Benar, anjing juga punya ciri ini. Kamu tahu waktu lahir, kamu punya lebih banyak tulang dibandingkan sekarang? Saat lahir, kita punya sekitar 300 tulang. Tapi seiring bertambahnya usia, beberapa tulang menyatu. Makanya, pada orang dewasa, kita cuma punya sekitar 200 tulang. Meskipun gigi secara teknis bagian dari sistem rangka, tapi gigi bukanlah tulang. Rupa dan ciri-cirinya emang sama, misalnya jadi bagian terkeras di tubuh. Tapi kenapa selama ini gigi dianggap tulang? Mungkin karena gigi dan tulang sama-sama mengandung kalsium. Lebih spesifiknya, sekitar 99% kalsium tubuh ada di dalam tulang dan gigi. Sisanya ada di aliran darah. Terus apa bedanya? Perbedaannya ada pada pemulihan tulang dan gigi serta cara perawatannya. Tulang bisa pulih sendiri, tapi gigi enggak. Makanya ada dokter gigi. Bukan cuma sidik jari kita yang unik, tapi lidah juga. Peneliti mengungkap sekitar 10.000 kuncup pengecap pada lidah tersusun dalam pola unik dan spesifik untuk setiap manusia. Sekitar 80% dari yang kamu kira rasa sebenarnya adalah aromanya. Kombinasi rasa dan aroma yang kita terima itulah yang nantinya disebut cita rasa. Mungkin karena indera penciuman kita sekitar 10.000 kali lebih kuat daripada indera pengecap kita. Kalau nanti kamu muter lagu favoritmu, coba perhatikan degup jantung kamu deh. Kamu denger nggak? Iya, benar. Waktu dengerin musik, degup jantung akan selaras dengan irama lagu itu. Ngomong-ngomong, soal degup jantung yang sehat, kalau kamu pengen tahu, jantung berdegup rata-rata sekitar 75 kali per menit. Artinya, setiap tahun, jantung manusia bisa memompa darah setara dengan kolam renang ukuran Olimpiade. Lebih menariknya lagi, kalau kamu menyambungkan semua pembuluh darah dari ujung ke ujung, kamu bisa mengelilingi bumi 4 kali. Tapi nggak usah dicoba ya, sakit. Kita satu-satunya spesies di bumi yang punya dagu. Masih ada perdebatan terkait masalah ini di komunitas sains. Tapi salah satu alasan kita punya dagu kayaknya buat memperkuat rahang.
Saat manusia terus berevolusi, gigi dan otot di rahang semakin kecil. Jadi, manusia butuh sesuatu yang bisa ngebantu ketahanan rahang. Bagian transparan di mata disebut kornea. Fungsinya adalah membantu cahaya untuk tembus. Kornea juga satu-satunya bagian tubuh yang tidak terhubung dengan suplai darah. Kenapa? Karena kornea dirancang khusus buat mendapatkan oksigen langsung dari udara. Kalau kamu menguras semua lemak di tubuh manusia sehat, lemak itu bakal cukup buat bikin 7 sabun batang. Produksi air liur kita seumur hidup cukup buat mengisi 2 kolam renang. Tapi jangan meludah di kolam renang ya. Kamu penasaran nggak berapa banyak yang kita makan seumur hidup kita? Sini aku kasih tahu. Orang berukuran tubuh sedang makan hampir 33 ton makanan seumur hidup. Itu kira-kira setara 6 ekor gajah. Itu nggak seberapa. Manusia membawa sekitar 1,8 kg bakteri setiap saat di tubuh kita. Tapi hey, nggak perlu ke dokter. Bakteri itu sebagian besar bakteri baik dan punya fungsi khusus di tubuh manusia. Misalnya, membantu pencernaan dan sistem imun kita. Ukur tinggi badan kamu di pagi hari kalau kamu mau hasil yang akurat. Karena kamu sekitar 1 cm lebih tinggi waktu bangun. Percaya deh, bukan sulap, bukan sihir. Soalnya sepanjang hari, tulang rawan yang lunak di antara tulang belakangmu terhimpit dan tertekan. Makanya tinggi badanmu jadi berkurang di malam hari. Kita tahu kita punya semacam energi yang bergerak di tubuh kita. Jadi, kita emang memancarkan sedikit cahaya. Sayangnya, cahaya itu terlalu lemah buat dilihat mata kita. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu beneran bersinar sekarang ini. Penulis Mark Twain, yang humoris itu pernah bilang, manusia adalah satu-satunya binatang yang merona atau perlu merona. Bener banget, tapi nggak semua manusia bisa merona. Kalau bisa pun, ronanya beda-beda. Apa merona ada hubungannya dengan evolusi? Kayaknya sih. Merona adalah cara buat berkomunikasi tanpa kata-kata, kayak anjing menggoyangkan ekor waktu senang atau bersemangat. Jadi, umumnya, merona bisa diartikan, aku malu. Sama kayak waktu kita menggigil saat kedinginan. Kalau jadi kamera, mata manusia punya sekitar 576 megapiksel. Penglihatan kita terhadap dunia berubah seiring bertambahnya usia. Saat lahir, kita melihat dunia terbalik sedikit. Otak kita diprogram buat nunjukin gambar terbalik yang dibentuk di retina oleh lensa mata cembung. Tapi hal itu belum berfungsi saat kita lahir. Hei, kamu pasti suka olahraga kardio dan angkat beban ya? Tapi otot paling kuat di tubuh jelas bukan otot yang kamu latih itu. Sebenarnya jawabannya adalah rahang. Rahangmu dirancang mirip dengan boneka pemecah kacang. Kenapa? Biar kamu bisa dapat gigitan kuat dengan energi sesedikit mungkin. Nah, otot paling cepat ada di mata. Mungkin dari sana muncul ungkapan dalam sekejap mata, buat kejadian yang cepat banget. Kamu tahu hidung punya fitur reset bawaan? Fitur ini aktif waktu kamu bersin. Bersin adalah cara hidung buat mengusir semua partikel buruk yang terhirup sampai batas tertentu. Nggak buruk kan? Kamu pasti mikir kalau kelingking itu lemah dan kayaknya nggak berguna. Sebenarnya, sekitar 50% kekuatan tanganmu ada di kelingking. Kita belum tahu persis penyebab manusia menguap. Kita juga bukan satu-satunya makhluk yang menguap. Babun, marmot, dan ikan cupang menguap buat ngasih tahu hewan lain untuk menjauh. Penguin kayaknya menguap saat bercumbu. Dan ular menguap waktu habis makan enak. Wah, ada ular bahagia tuh. Menurut beberapa teori, menguap membantu kita menghirup lebih banyak oksigen. Sementara teori lain nunjukin bahwa menguap membantu mengatur suhu tubuh. Tapi kita belum tahu pasti soal itu. Telinga dan hidung kita adalah satu-satunya organ yang terus tumbuh seumur hidup. Ukuran mata kita nggak berubah, kurang lebih sama saat kita tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, waktu kita berumur 3 bulan, kornea mata kita seharusnya mencapai ukuran penuhnya. Sebenarnya nggak ada yang tahu kenapa kita butuh appendix. Tapi dia selalu ada di bagian belakang buku. Bukan appendix yang itu. Beberapa peneliti bilang appendix atau usus buntu manusia membantu manusia purba mencerna kulit pohon dan apapun makanan mereka pada masa itu. Karena makanan kita sekarang jauh lebih seimbang, usus buntu bisa hilang dari tubuh kita tanpa risiko. Gigi bungsu juga nggak ada fungsinya. Dulu, gigi bungsu emang berguna waktu belum ada dokter gigi. Tapi sekarang kita baik-baik aja kok tanpa gigi bungsu. Otak akan membesar kira-kira 2% kalau kita pergi ke luar angkasa.
Dengan gravitasi normal, cairan di otak secara alami bergerak ke bawah waktu kita berdiri tegak. Tapi ada bukti kalau gravitasi rendah bikin cairan nggak mengalir ke bawah sehingga menumpuk di otak dan tengkorak. Semakin tua, otak kita semakin kecil. Otak kita di usia 75 tahun lebih kecil daripada waktu kita umur 30. Otak mulai menyusut di usia 40 tahun. Semua orang pasti ngalamin, jadi pasrah aja deh, terus asah otakmu ya. Kalau menatap mata sendiri di cermin, kamu bakal ngeliat lingkaran pink kecil di sudut mata. Ini kelopak mata ketiga yang nggak berguna buat kita, tapi berharga buat hewan kayak burung, biar nggak kemasukan debu dan puing. Mungkin kamu pernah mendengar seleksi alam. Singkatnya sih, seleksi alam menjaga bagian tubuh dari generasi ke generasi, tapi ada beberapa yang berbahaya, jadi bagian ini hilang di generasi berikutnya. Dan ada juga yang bertahan, kayak kelopak mata ketiga ini. Bukan cuma otak, tubuh kamu juga menyusut waktu kamu menua. Tulang jadi lebih rapuh, tulang punggung tertekan. Ini berlaku sebaliknya juga. Waktu kamu tidur malam-malam, tulang akan rileks juga. Jadi saat bangun, tubuh kamu lebih tinggi dari saat kamu pergi tidur. Telinga menjaga keseimbangan tubuh, jadi fungsinya bukan cuma buat pendengaran ya. Sistem vestibular berada di telinga dalam. Saluran di telinga dalam berisi cairan dan sensor kecil mirip rambut yang ngebantu keseimbangan tubuh kamu. Ngomong-ngomong soal rambut, cuma sedikit bagian tubuh yang enggak punya rambut. Telapak tangan, tumit di kaki, dan bibir. Rambut bahkan tumbuh di pusar loh. Fungsinya buat memerangkap serat. Wah, punyaku ampun nih. Oh ya, bukan cuma serat loh, ada banyak banget makhluk di dalam pusar. Kira-kira 70 jenis bakteri. Beberapa di antaranya bisa ditemukan di tanah yang ada di Jepang. Dan bahkan beberapa bakteri biasanya ada di tudung es. Ternyata isi tubuh kamu udah jalan-jalan kemana-mana, tapi kamu sendiri nggak tahu. Sebenarnya kita cuma 43% manusia. Lebih dari 50%-nya adalah makhluk kecil yang sebagian besar hidup di usus dan bagian tubuh lain tanpa pernah pergi dari sana. Tapi meskipun lebih sedikit daripada makhluk-makhluk kecil itu, jumlah rata-rata sel kamu 100 triliun loh. Kalau gitu, gen kita kurang dari setengah makhluk yang menghuni tubuh kita. Kalau kita ambil semua mikroba di tubuh kita dan hitung gennya, jumlahnya ada 2-20 juta gen dan kombinasinya. Kalau kita tidur itu penting loh. Bukan berarti seluruh tubuh kita tidur. Sebenarnya, kadang otak kita harus bekerja lebih keras waktu kita tidur. Otak harus memproses banyak informasi dan biasanya hal tersebut butuh waktu. Oh iya, satu bagian tubuh yang beneran istirahat waktu kita tidur adalah hidung. Kita nggak akan mencium bau busuk waktu tidur soalnya indera penciuman kita nggak aktif pada malam hari. Kalau kamarmu bau, kamu nggak akan keganggu. Saintis tadinya percaya kalau kita bisa mengenali 10.000 aroma. Salah, penelitian terbaru menunjukkan manusia bisa mengenali lebih dari 1 triliun aroma. Kita juga lebih mudah mengingat aroma. Selain itu, aroma juga bisa memicu ingatan yang udah lama. Tapi jangan tertipu sama ingatan terkuat dan paling emosional, karena biasanya palsu. Ingatan yang palsu ini disebabkan memori sentral yang memberi kita keyakinan buat percaya kalau semua hal yang kita ingat itu asli, meskipun kita seharusnya yakin dengan sedikit detailnya. Kamu nggak keberatan kan kalau disebut mamalia? Di antara mamalia, cuma manusia yang selalu bisa berjalan dengan 2 anggota tubuh belakang dan menjaga postur itu seumur hidupnya. Mungkin kamu mau bilang, kanguru atau gorila juga kayak gitu. Tapi kanguru memakai ekornya sebagai kaki ketiga. Dan gorila menggunakan bantuan tangannya yang panjang biar seimbang. Tulang juga memengaruhi metabolisme loh. Saat darah kekurangan kalsium, tulang yang mengandung unsur ini mulai meluruhkan ke aliran darah sehingga menyeimbangkan tubuh. Begitu juga sebaliknya, waktu darah kebanyakan kalsium, unsur ini masuk ke tulang untuk cadangan. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit sangat bergantung pada tempat tinggal nenek moyang kita dulu. Tapi kita bisa beradaptasi pada kondisi baru seumur hidup kita. Misalnya, kalau kamu pindah dari dataran ke pegunungan, sel darah merah di tubuh kamu jadi lebih banyak untuk mengganti kekurangan oksigen. Otomatis, kalau kamu pindah dari tempat dingin ke tempat panas, warna kulit akan berubah untuk beradaptasi. Rentang hidup kita udah diprogram di dalam sel tubuh. Sel-sel ini terus membelah guna memperbarui diri, tapi ada semacam pengatur waktu internal yang pada akhirnya akan berhenti.
Ada beberapa sel yang berhenti membelah diri lebih cepat. Rata-rata sel berhenti membelah diri saat kita mencapai usia 100. Kalau kita nemu cara buat bikin sel mematikan waktunya, mungkin kita bisa hidup abadi, tapi dalam tumpukan keriput. Lemak tubuh berfungsi sebagai bahan insulasi, penyimpan energi, dan penyerap guncangan. Tubuh mengirim sebagian besar lemak ke bagian pinggang karena organ dalam berada di sana. Kalau kamu kenapa-kenapa, lapisan lemak ini bisa melindungi organ itu biar enggak terjadi kerusakan parah. Tengkorak terdiri dari 22 tulang berbeda, jadi enggak cuma satu tulang ya. Nah, tulang-tulang ini menyatu untuk melindungi otak. Mandibula atau rahang bawah adalah satu-satunya tulang tengkorak yang nempel di kepala dengan jaringan ikat dan otot. Makanya, rahang bawah kita digerakkan sesuai keinginan kamu. Tulang terkecil di seluruh tubuh ada di dalam telinga, namanya tulang sanggurdi, dan besarnya setara dengan sebutir beras. Ternyata letak otot terkuat bukan di lengan atau kaki, tapi ada di kepala. Masseter adalah otot utama yang bikin kita bisa mengunyah. Otot ini harus kuat banget biar kita bisa makan normal. Nah, otot yang bikin kita bisa menggerakkan telinga adalah otot temporalis. Otot ini letaknya di atas pelipis. Oh ya, otot temporalis juga ngebantu kita mengunyah makanan. Ada dua otot yang cepat banget. Otot ini bertugas menutup dan membuka kelopak mata. Sebenarnya, dua otot ini adalah otot tercepat di tubuh. Karena mata rapuh dan butuh perlindungan, saat refleksnya dipicu, otot ini menutup mata dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Kita cuma mengenali warna ungu, biru, hijau, kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma kombinasi dari 3 warna ini. Kita nggak mungkin menghitung jumlah kombinasi warna yang bisa dilihat mata, karena setiap orang punya penglihatan yang sedikit berbeda. Tapi rata-rata jumlahnya ada 1 juta kombinasi. Kapasitas lambung luar biasa besar, bisa menampung hampir 2 liter cairan, kira-kira 1 botol besar soda lah. Tapi sulit buat mengira-ngira jumlah makanan keras yang bisa dimasukkan ke lambung. Soalnya makanan dikunyah dulu sebelum dicerna. Kayaknya kalau 1 kalkun sih nggak muat, tapi mungkin muat buat 1 ayam besar. Hei, ingat kata nenek, selalu ada tempat buat es krim. Coba kasih tahu ada di mana soda, ayam, dan es krim yang kamu makan sekarang. Kalau kamu menunjuk perut, salah. Jawabannya di atas ini, sembunyi di antara rusuk. Kalau perut isinya usus. Beberapa orang bahkan melihat warna sebagai huruf dan angka atau mendengarnya. Mereka yang tinggal lebih dekat dengan lingkaran Arktik bisa menyebutkan warna salju yang berbeda karena itulah yang mereka lihat setiap saat. Bagi orang lain, salju hanya berwarna putih. Beberapa bahasa hanya punya nama umum untuk warna. Misalnya, gelap untuk warna-warna dingin seperti hitam, biru, dan hijau. Warna-warna seperti putih, merah, oranye, dan kuning disebut hangat. Matamu memproses lebih banyak variasi warna yang lebih hangat daripada warna yang lebih dingin loh. Ada sebuah suku di Australia yang mendeskripsikan tekstur, fungsi suatu benda, dan bagaimana rasanya, bukan warnanya. Mereka sama sekali nggak punya nama untuk warna. Suku Kandosi yang tinggal di tepi sungai Amazon di Peru nggak punya kata yang bisa menggambarkan konsep warna. Sebagai gantinya, nama burung kuning akan digunakan untuk menggambarkan warna kuning. Setiap buah yang matang akan menggambarkan warna merah, dan buah yang masih mentah akan menggambarkan warna hijau tua. Banyak orang kehilangan kemampuan untuk melihat beberapa warna seiring bertambahnya usia. Pada sekitar usia 70 tahun, lensa mata menjadi kekuningan. Filter kuning alami yang mereka lihat nggak bisa membedakan warna biru dari ungu dan kuning dari hijau. Setengah dari otak terprogram untuk memproses informasi visual. Bagian yang jauh lebih kecil digunakan untuk merasakan rasa. Itulah sebabnya warna makanan atau minuman dapat meningkatkan atau mengurangi nafsu makan. Kamu akan selalu memilih apel yang paling merah karena otak menganggapnya sebagai yang paling manis dan matang. Gak ada makanan berwarna biru secara alami, makanya kamu gak tertarik dan bahkan mungkin takut. Itulah sebabnya memasang lampu biru di lemari es atau makan dari piring biru adalah cara yang bagus untuk mengurangi porsi makan. Kamu akan selalu memilih buah dan sayuran yang lebih cerah karena diasosiasikan dengan rasa yang lebih kaya. Memakannya akan membuatmu merasa lebih sehat dan bahagia.
Warna kuning dapat meningkatkan nafsu makan karena diasosiasikan dengan energi dan kegembiraan. Warna putih dapat mengelabuimu untuk makan lebih banyak dan kurang memperhatikan apa yang kamu kunyah. Itu karena makanan berwarna putih terlihat lebih nggak berbahaya dalam hal kalori. Kalau kamu makan dari piring putih, kamu cenderung makan berlebihan karena piring putih membuat makanan terlihat lebih cerah. Otakmu juga mengingat warna pembungkus makanan. Kalau kamu memasukkan keripik rasa garam dan cuka ke dalam kemasan keripik rasa keju dan bawang, kamu mungkin gak akan menyadari perbedaan rasanya saat mengemilnya. Perusahaan makanan tahu bahwa kamu akan makan lebih banyak dari apapun yang mereka jual ketika makanan tersebut punya warna dan rasa yang berbeda. Merah memberimu keberanian dan kekuatan untuk pekerjaan fisik. Kuning membuatmu lebih bahagia, lebih produktif, dan percaya diri. Hijau membawa keseimbangan dan harmoni pada lingkungan kantor. Matamu juga menyukai warna ini. Matamu nggak perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Oranye memberi rasa nyaman dan hangat sehingga cocok untuk ruang santai kantor. Burung, ikan, dan banyak mamalia melihat seluruh spektrum warna dengan segala keindahannya, sama seperti manusia. Untuk beberapa hewan, penglihatan warna yang baik sangat penting. Tanpa penglihatan warna yang baik, mereka nggak akan bisa membedakan buah merah yang sudah matang dengan buah hijau yang masih mentah. Setiap kali kita menguap, kita menggunakan otot-otot di mulut dan lidah, dan kontak tersebut dapat menekan beberapa kelenjar penghasil air liur. Akibatnya, kita mungkin menyemprotkan sedikit air liur tanpa menyadarinya. Aku punya teman di perguruan tinggi yang bisa melakukan itu sesuka hati. Sungguh mengesankan. Ternyata air liur pada dasarnya adalah darah yang disaring. Darah diproses berkat kelenjar khusus dan sel-sel khusus menyerap khasiatnya. Setelah itu, darah menjadi air liur. Orang dengan rambut berwarna merah populasinya hanya 1%. 2%-nya berambut pirang alami. Ya, kebanyakan orang yang kamu lihat dengan warna rambut ini punya rambut yang diwarnai. Hitam adalah warna rambut yang paling umum di dunia. Memorimu dipengaruhi oleh posisi tubuh. Sebagai contoh, kamu akan lebih mudah mengingat situasi di mana kamu melambaikan tangan pada seseorang kalau kamu berdiri dan melambaikan tangan lagi. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa air mata yang keluar karena emosi adalah ciri khas manusia. Gak ada hewan lain yang bisa menangis karena sedih atau gembira. Pupil mata menyempit dan melebar untuk mengontrol cahaya yang masuk. Jika ada banyak cahaya, pupil mempersempit jalan untuk cahaya agar nggak merusak penglihatan. Dalam keadaan gelap, pupil mata melebar untuk menangkap cahaya sebanyak mungkin. Lidah punya banyak otot, dan beberapa di antaranya bisa tegang hanya ketika kamu belajar bahasa baru. Gigitan manusia hampir selalu menginfeksi karena semua bakteri yang hidup di mulut kita. Dalam hal ini, kita cukup mirip dengan hiena. Tulang dirancang untuk banyak digunakan setiap hari dan beberapa di antaranya dapat menyerap 2 atau bahkan 3 kali berat badan. Itu mengesankan, tapi gigi bahkan lebih kuat. Bahkan kalau kamu menyikat gigi 2 kali sehari dan gak pernah melupakan obat kumur, mulutmu tetap merupakan salah satu bagian terkotor dari tubuh manusia. Jutaan bakteri hidup di dalamnya. Kabar baiknya, sebagian besar bakteri ini baik untuk tubuh dan melindunginya dari bakteri jahat dan virus. Di pagi hari, kamu lebih tinggi daripada di malam hari. Saat tidur, kamu gak lagi terpengaruh oleh gaya gravitasi dan tulang belakangmu meregang. Sayangnya, kamu menjadi lebih pendek di siang hari. Roller coaster sebenarnya melemparkan organ-organ tubuhmu. Jadi ketika kamu merasa perutmu jatuh ke bawah, sebenarnya perutmu sedang berputar-putar di dalam tubuh. Kamu pikir sidik jarimu adalah satu-satunya hal yang unik dalam tubuhmu? Ternyata enggak loh. Sidik lidah dan penciuman juga unik. Kalau ada orang yang mengendusmu, itu sudah cukup alasan untuk curiga. Jika semua pembuluh darah direntangkan menjadi satu garis, wah, pasti sakit sekali ya. Panjangnya akan mengelilingi bumi lebih dari 2 kali. Sebuah prestasi yang mengesankan yang nggak akan kamu lihat karena, ya, kamu nggak bisa hidup tanpa pembuluh darah. Sakit gigi dan sakit kepala saling terkait berkat saraf trigeminal.
Saraf ini melewati rahang hingga ke kepala, jadi ketika kamu merasakan sakit gigi, biasanya sakit kepala juga akan muncul bersamaan. Kamu kehilangan kalori dengan melakukan apa saja. Tidur yang sehat selama 8 jam misalnya, membuatmu kehilangan hingga 800 kalori. Dan ya, kamu menghabiskan energi bahkan saat makan. Seseorang bisa hidup tanpa makanan selama lebih dari 20 hari. Namun, kalau kamu nggak tidur selama 10 hari, tubuhmu akan berhenti berfungsi. Ngomong-ngomong tentang tidur, rata-rata orang melupakan 90% dari mimpi mereka. Dan mungkin itu adalah hal yang baik. Kalau nggak, bayangin betapa gilanya dunia ini. Warna mimpimu dipengaruhi oleh TV yang kamu tonton sewaktu kecil. Kalau kamu berasal dari generasi yang lebih tua yang menonton TV hitam putih, kamu akan lebih sering melihat mimpi monokrom. Kalau kamu terbiasa dengan televisi berwarna, mimpimu juga akan berwarna. Dari setiap 10.000 orang di bumi, 1 orang punya organ tubuh yang dicerminkan atau dibalik dari posisi normal dan biasanya. Artinya, hati mereka akan lebih besar di sisi kiri dan ginjal kanan akan sedikit lebih tinggi dari ginjal kiri. Orang dengan mata berwarna terang, biru atau hijau lebih baik dalam menoleransi rasa sakit daripada mereka yang bermata gelap. Para ilmuwan menduga hal ini mungkin terkait dengan melanin yang mempengaruhi warna mata. Panjang kakimu mirip dengan lengan bawah. Gak percaya? Periksa saja. Aku akan tunggu di sini. Gak. Kita punya 7 lubang utama dalam tubuh. Mulut, telinga, hidung, mata, dan kamu tahulah bagian bawah tubuh kita. Hei, kami orang Australia. Selamat siang, sobat. Kita juga berbentuk torus. Kalau kamu mempelajari geometri, cincin manusia, donat, pelampung, atau bahkan bagel. Bagel? Jangan lupa olesannya ya. Serius deh, kalau kamu menghitung pori-pori di kulitmu dan yang lainnya, akan ada jutaan lubang. Triliunan, lebih tepatnya. Astaga, kita berlubang-lubang. Tubuh memancarkan radiasi panas sebagai sejumlah kecil cahaya. Cahaya ini 1000 kali lebih sedikit terlihat daripada cahaya normal. Jadi kamu nggak akan seperti senter. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung. Udara hanya masuk melalui 1 lubang hidung dalam 1 waktu. Dan lubang hidung kita bergantian melakukannya. Berbagi artinya peduli. Otak kita memberitahu kita ketika tubuh kita sakit, tapi tubuh nggak bisa merasakan sakit itu sendiri. Nggak ada reseptor rasa sakit di otak. Saat kamu merasa perutmu naik, sebenarnya itu benar-benar terjadi. Tunggu, setiap manusia punya bau yang unik, kecuali bayi kembar identik. Mereka punya DNA yang sama dan bau yang sama. Sidik jari kita nggak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi polisi kalau kita berbuat salah. Alur pada sidik jari memungkinkan kulit kita meregang untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan indera peraba kita. Saat kamu takut, kamu bisa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin nggak bisa mengangkat mobil, tapi kamu nggak akan merasa sakit atau lelah dengan cepat. Kulit kita adalah organ paling besar dan paling cepat tumbuh, kuat namun fleksibel. Kulit adalah lapisan anti air, namun tembus udara yang melindungi kita dari dunia luar. Kulit kita juga bisa beregenerasi dengan sendirinya. Kulit membantu mengatur suhu tubuh dan mengurangi dehidrasi. Hal ini membantu kita berevolusi menjadi diri kita saat ini. Kulit kita memiliki melanin, pigmen natural yang menahan radiasi UV berbahaya. Kelenjar keringat membantu nenek moyang kita mengatur suhu tubuh saat perjalanan jauh dalam situasi yang berat. Tubuh kita punya sekitar 2 hingga 5 juta kelenjar keringat. Makin aktif seseorang, makin banyak keringat yang diproduksi. Tubuh manusia punya mekanisme untuk mengenali saat-saat kita harus istirahat, supaya kita bisa tetap melanjutkan olahraga. Bernapas bukan hanya soal menghirup dan mengeluarkan udara. Cara kamu bernapas itu sangat berpengaruh karena bisa mengubah bentuk wajah. Kalau kamu bernapas lewat hidung, tulang pipimu akan tampak jelas seiring waktu. Hal ini juga akan membuat wajahmu makin lebar karena lidah akan mendorong rahang. Kalau kamu bernapas melalui mulut, lidahmu nggak punya tempat untuk istirahat. Bentuk wajahmu akan berubah seiring waktu. Wajah bisa menjadi lebih sempit dan tulang pipi tidak terlalu kelihatan. Kalau bernapas lewat mulut, kamu cenderung memiringkan kepala sedikit ke belakang. Dengan begitu, kamu menambah kapasitas otak di bagian belakang kepala dan mengubah postur tubuh. Begitu juga bentuk leher dan wajah.
Milenial, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 1981 sampai 1996, cenderung lebih mudah lupa dibanding generasi yang lebih tua. Penyebab utamanya adalah karena level stres yang lebih tinggi. Hey, chill bisa kali? Paru-paru kiri kita lebih kecil dari paru-paru kanan karena harus berbagi tempat dengan jantung. Gigi manusia nggak sebesar gigi hiu macan atau hiu-hiu lainnya. Tapi penelitian mengatakan, meski terlapisi enamel yang sangat kuat, gigi hiu nggak lebih kuat dibandingkan gigi manusia. Kita punya protein yang mampu merekatkan gigi dan mencegah keretakan. Gigi kita juga nggak gampang tanggal kayak gigi hiu. Gigi hiu nggak punya akar yang menembus ke dalam gusi, jadi hiu bisa kehilangan 1 gigi setiap minggu. Pernah penasaran nggak kenapa kamu punya kuku? Kuku terbuat dari keratin. Keratin adalah protein yang bisa ditemukan di bulu, cakar, tapak kuda, dan rambut. Nggak kayak cakar, kuku kita bentuknya datar dan lebar. Kuku melindungi ujung jari kita dari cedera. Berkat kuku, kita punya penahan keras yang membantu kita memegang dan membedakan benda-benda. Akan sulit mengelopek stiker atau mengambil potongan puzzle kalau kita nggak punya kuku. Kera dan monyet menggunakan kaki untuk melakukan tugas-tugas kecil semacam itu. Para ilmuwan mengira primata mengembangkan kuku supaya bisa mencengkeram cabang-cabang pohon, mencari kutu, dan melakukan hal-hal serupa. Tubuh manusia bersinar dalam gelap, artinya kita ini punya sifat bioluminesensi. Tapi sinar ini 1000 kali lebih lemah daripada yang bisa dilihat mata. Meski begitu, hewan bisa melihat sinar kita ini. Mata kita itu lumayan sensitif. Kita nggak pernah bisa mengetes seberapa sensitifnya mata karena selalu terpapar cahaya. Sel manusia cuma berjumlah 43% dari keseluruhan sel di tubuh kita. Sisanya adalah koloni mikroskopis. Artinya, tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari bakteri dan fungi. Jadi pada dasarnya, kamu adalah campuran dari DNA mikrob di usus dan DNA-mu sendiri. Elemen yang paling banyak terkandung dalam tubuh manusia adalah oksigen, yaitu sekitar 65%. Tapi ada juga litium, kobalt, emas, dan uranium. Yang paling sedikit adalah radium. Rata-rata manusia menguap sebanyak 20 kali dalam sehari dan sebagiannya secara spontan, misalnya saat kamu lelah. Tapi kadang, kamu menguap saat ada orang yang menguap di dekat kamu. Menurut ilmuwan, hal ini disebut pencerminan sosial. Biasanya, saat seekor hewan meniru hewan lain, dia menganggap sikap itu berguna, jadi dia mengikutinya juga. Sementara pada manusia, hal ini terjadi saat seseorang menyilangkan kaki, tertawa, senyum ke kamu, atau menguap. Kopi panas bisa terasa lebih nikmat daripada kopi dingin. Reseptor pengecap kita sensitif banget waktu suhu makanan sama dengan suhu ruangan atau sedikit lebih panas. Kopi panas juga bisa terasa nggak terlalu pahit karena kuncup pengecap yang mendeteksi rasa pahit lebih sensitif saat kopi dingin. Kelingking itu ternyata kuat loh. Tanpa kelingking, tangan akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Telunjuk dan jari tengah saling bekerja sama untuk menggenggam barang. Lalu kelingking dan jari manis memberikan kekuatan lebih. Tulang manusia 4 kali lebih kuat dibandingkan beton. Tulang paling kuat di tubuh manusia adalah femur, tulang paha. Tulang ini bisa menahan sampai 30 kali lipat berat tubuh orang dewasa. Lebih hebatnya lagi, tulang kita terbuat dari material komposit yang artinya sifatnya itu keras tapi juga elastis. Lapisan luar kulit paling tebal ada di bagian kaki. Jantung punya semacam sistem elektriknya sendiri dan bisa terus berdetak bahkan jika sudah tidak terhubung dengan tubuh. Rentang hidup rata-rata rambut alis adalah 4 bulan. Kita menjalani 40% hidup kita dengan mata tertutup. Sebagian besarnya saat kita tidur, saat berkedip juga dihitung, atau saat mengemudi. Hehe. Pada tubuh orang dewasa, darah meliputi 7 hingga 8% total berat badan. Sekitar 55% darah adalah plasma cair, sisanya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan platelet yang berfungsi sebagai pembeku darah dan mencegah pendarahan. Kita nggak bisa menelan dan bernapas dalam waktu bersamaan. Makanan yang kita telan dan udara yang kita hirup awalnya masuk ke saluran yang sama di tenggorokan. Begitu masuk lebih dalam, salurannya terpisah menjadi esofagus dan trakea. Ada sebutan untuk suara perut keroncongan saat kamu lapar, yaitu boboritmi. Sekitar 1/3 dari total manusia bisa menaikkan salah satu alisnya, kanan atau kiri. Ini berguna nih, buat ngirim-ngirim kode ke orang lain. Tapi kemampuan menaikkan kedua alis bergantian itu lebih langka. Kalau kamu bukan salah satunya, itu karena kamu belum bisa mengontrol dan menggerakkan otot yang bertugas untuk itu. Kemampuan ini bisa dilatih. Coba berdiri di depan kaca, tahan satu alis dengan tangan, dan gerakan alis lain naik turun. Lakukan trik yang sama berlawanan. Ini akan melatih kamu menaikkan alis secara bergantian.
Kalau kamu bisa menjilat siku tanpa kesusahan atau menyentuh ibu jari ke area pergelangan tangan, selamat, kamu termasuk orang-orang unik. Tapi ada orang-orang yang tubuhnya sangat fleksibel. Kondisi ini dinamakan hipermobilitas. Ini memungkinkan orang-orang memutar tubuh ke posisi-posisi aneh kayak ular, menempatkan kepala di antara kedua kaki, melakukan kayang terbalik dan split-split bagian tubuh lain. Tapi di beberapa kasus, hipermobilitas dapat meningkatkan sensitivitas karena orang seperti ini punya medula yang lebih besar. Area otak ini bertanggung jawab memproses emosi. Orang-orang pemberani ini bisa berjalan-jalan di tengah salju cuma pakai celana renang dan tetap rasa nyaman. Mereka bisa berdiri di atas salju dengan bertelanjang kaki dan bahkan berenang di sungai beku atau limon es. Biasanya kemampuan ini nggak datang secara alami. Orang-orang menempa tubuh bertahun-tahun sampai mereka terbiasa menahan suhu dingin ekstrim. Mereka tentu nggak ngelakuin itu cuma biar kelihatan keren atau sekedar coba-coba. Kamu ngerasa geli nggak waktu gelitikin diri sendiri? Normalnya, kamu nggak ngerasa geli, kecuali kalau ada orang lain yang gelitikin. Ini terjadi karena area otak kecil yang memonitor gerakan bisa memprediksi sensasi dari gerakanmu sendiri. Kemudian, otak kecil mengirimkan sinyal itu ke bagian lain sistem saraf untuk memutus sensasi ini. Tapi ada juga orang yang bisa merasa geli sendiri. Kalau kamu tipe yang nggak geli, coba sentuh tekstur baru yang belum pernah dikenal otak atau pakai alat pijat kepala. Ini bisa membantu merangsang sarafmu dan membuatmu relaks. Coba berdiri di depan cermin, buka mulut dan gulungkan pinggir lidah ke atas sampai membentuk huruf U. Sekitar 65-81% orang bisa menggulung lidah dan mayoritasnya wanita. Beberapa orang yakin ini adalah kemampuan genetik, tapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan kemampuan ini dengan berlatih. Kechari Mudra adalah sebutan dalam dunia yoga yang berarti menggulung lidah masuk ke mulut. Kamu bisa menggerakkan telinga nggak? Selamat ya, sekitar 22% orang di dunia bisa menggerakkan satu telinga. Tapi kalau menggerakkan kedua telinga, cuma 18% orang yang bisa. Menggerakkan telinga dulunya adalah hal umum bagi nenek moyang kita. Ilmuwan percaya bahwa nenek moyang kita bisa menggerakkan telinga dengan banyak variasi gerakan. Otot yang bertanggung jawab menggerakkan telinga ini disebut otot auricularis. Dan di zaman sekarang, kita nggak butuh otot ini lagi. Tapi beberapa orang mengklaim bahwa siapapun bisa belajar menggerakkan telinga. Cuma butuh waktu dan latihan aja. Sayangnya, kita belum mampu menggerakkan telinga mengikuti sumber suara kayak yang biasa dilakukan anjing dan kucing itu loh. Nah, izinkan aku bercerita tentang ekor. Ada beberapa kasus manusia lahir dengan ekor. Ada sekitar 25 kasus yang telah dikonfirmasi diketahui ilmuwan. Tapi, mereka yang lahir dengan ekor nggak akan memperoleh manfaat yang sebenarnya kecuali hanya untuk keseimbangan. Ekor tersebut nggak ada fungsinya, cuma ada secara fisik saja. Karena tanpa tulang, ekor tersebut hanya tersusun atas saraf, pembuluh darah, dan otot. Apa kamu termasuk yang suka pilih-pilih makanan? Apa menurutmu rasa ketumbar mirip sabun? Atau kamu nggak terima ada nanas di atas pizza? Serius? Mungkin ini karena jenis taster seperti apa kamu? Sampai dengan 30% manusia dianggap super taster dan akan mengalami level kesenangan atau kekecewaan yang berbeda dari makanan mereka. Makanan yang dianggap pahit oleh super taster mungkin terasa manis bagi pencicip rata-rata yang merupakan 40% dari manusia. Ada juga 30% manusia non-taster yang nggak akan menemukan hal yang terlalu menarik. Kurasa kamu harus memiliki selera untuk itu. Kebanyakan manusia bermata coklat. Sekitar 79% populasi dunia bermata coklat. Dulu, semua manusia hanya punya pigmen mata coklat. Sampai sekitar 6-10 ribu tahun yang lalu, dan aku belum ada saat itu. Ketika manusia bermigrasi ke Eropa Utara, terjadilah mutasi yang membantu mata beradaptasi terhadap perubahan cahaya. Mata biru menjadi yang paling umum dari warna yang bermutasi, dan semua mata biru saat ini bisa dilacak kembali ke satu nenek moyang dari Eropa. Namanya adalah Chadwick Abernethy. Temannya memanggil Chad, dan dia tukang angkat batu di Stonehenge. Bercanda. Saat ini, mata biru dimiliki 10% populasi manusia. Mata kuning dan coklat masing-masing menduduki 5%. Mata abu-abu 3%. Dan warna mata yang paling langka adalah hijau, hanya 2%. Tapi yang lebih langka lagi adalah heterochromia iridium, di mana warna masing-masing mata berbeda. Kondisi ini bisa diwariskan atau dipengaruhi faktor-faktor genetika lain. Cuma 1% populasi manusia yang memiliki fitur luar biasa langka ini. Apa kamu punya lubang kecil di depan telinga di atas liang telinga? Ini adalah lubang preaurikular.
Selama 6 pekan pertama pertumbuhan janin, jauh sebelum lahir, daun telinga, yaitu bagian luar dari telinga, akan terbentuk. Lubang preaurikular akan terbentuk jika daun telinga nggak sepenuhnya menyatu. Ini terjadi pada kurang dari 1% manusia. Meskipun ada spekulasi bahwa lubang kecil ini adalah sisa insang yang pernah dimiliki manusia dari nenek moyang pelaut kita, nggak ada bukti yang menguatkan teori ini. Kalau kamu bisa menjilat siku atau menyentuhkan ibu jari ke lengan bawahmu dengan mudah, selamat, kamu termasuk minoritas manusia. Tapi, sebagian orang memiliki kelenturan yang lebih lagi. Kondisi ini disebut hypermobility. Ini memungkinkan individu yang langka ini menekuk tubuhnya ke berbagai posisi aneh, persis kayak ular, menaruh kepala di antara kedua kaki, kayang, dan segala macam gerakan split. Tapi dalam beberapa kasus, hypermobility bisa meningkatkan kepekaan, sebab orang semacam itu memiliki medula yang lebih besar. Medula adalah area otak yang bertugas memproses emosi. 90% orang adalah pengguna tangan kanan dan cuma 10% yang kidal. Ya, itu masuk akal. Tapi ada juga sebagian kecil manusia yang bisa memakai kedua tangan dengan sama baiknya, termasuk untuk menulis, menggambar, dan melakukan tugas apa saja. Orang ambidextritas secara alami hanya ada 1% dari seluruh populasi, yang jumlahnya sekitar 70 juta orang. Jika kamu ingin mengecek apa kamu termasuk salah satu dari mereka, coba tulis kata-kata yang sama dengan kedua tangan, atau gambar lingkaran dengan tangan kanan dulu lalu tangan kiri. Kalau nggak ada bedanya, selamat. Omong-omong, latihan ini sangat bagus untuk menyeimbangkan kedua bagian otak apapun tangan dominanmu. Kalau kamu punya 3 tangan, nah itu untuk video lain. Kuku tangan dominanmu tumbuh lebih cepat. Dengan kata lain, jika kamu menulis dengan tangan kanan, maka kamu harus lebih sering memotong kuku tangan kanan. Kuku tangan juga tumbuh lebih cepat di musim panas dan di siang hari. Kerangka tubuhmu akan melakukan regenerasi sepenuhnya dalam 10 tahun dan ya, tanpa operasi. Orang dewasa memakai sekitar 200 otot untuk bergerak 1 langkah saja. Jadi jangan bilang aku nggak cukup berolahraga ya. Tiap menit tubuhmu meluruhkan lebih dari 3.000 sel kulit, artinya hampir 200.000 sel kulit per jam dan lebih dari 40 kg per tahun. Hey, ini rencana penurunan berat badan melalui peluruhan kulit. Ayo daftar. Tapi tenang, kamu tetap selalu punya sekitar 300 miliar sel kulit. Selain itu, kulitmu selalu melakukan regenerasi tiap 28 sampai 30 hari. Hati adalah satu-satunya organ tubuh yang bisa melakukan regenerasi sepenuhnya. Hati berukuran 25% dari berat yang sebenarnya bisa pulih ke ukuran seutuhnya. Sebagian orang bisa mendengar bola mata mereka bergerak dalam rongga matanya. Wah, pasti seru. Nggak seperti anggota badan lain. Telinga dan hidungmu nggak pernah berhenti tumbuh. Wow, itu sih nggak seru. Kulitmu jadi keriput jika kelamaan berada di air, tapi itu bukan karena kulit menyerap air loh. Saat tubuhmu basah, jari-jari tangan dan kaki yang keriput memberikan daya cengkram lebih kuat. Kayak itu loh, tapak ban ketika masih baru, lebih bagus daya cengkeramnya. Mata adalah alat yang menakjubkan. Mata bisa membedakan 10 juta warna yang berbeda. Otakmu memakai lebih dari 20% energi tubuhmu, meskipun kamu lagi istirahat. Saat kamu tidur, otak masih memakai energi hampir sebanyak ketika kamu bangun. Otak juga membakar 330 kalori per hari dengan aktivitas itu. Sekitar 25% tulang orang dewasa berada di kaki bawah mereka. Kebanyakan kecil, tapi penting. Jika tulang-tulang ini keluar jalur, begitu juga bagian tubuh yang lain. Kamu menarik napas sekitar 20.000 kali sehari. Coba jangan berhenti. Sebetulnya, hari ini aku mencetak rekor pribadi untuk bernapas terus-menerus selama beberapa hari, dan aku berencana untuk berhenti besok. Tulang manusia benar-benar suatu paradoks. Tulang hampir 5 kali lebih kuat dibanding batangan baja dengan lebar yang sama, tapi bisa patah karena benturan dan agak rapuh. Jika seseorang menderita anosmia, juga disebut hilang penciuman, dia nggak bisa membedakan dan mendeteksi bau, tapi dia masih bisa bau loh. Sorry. Kamu akan mulai merasa haus saat kehilangan air sebanyak 1% dari berat tubuhmu. Lebih dari 5%, kamu akan pingsan. Jika lebih banyak dari 10%, maka dehidrasi bisa menamatkan riwayat seseorang, kalau kamu tahu maksudku. Otot terkuat dalam tubuhmu berdasar bobotnya adalah otot rahangmu. Ya, punyaku memang terlalu berkembang.
Kapanpun 50.000 sel dalam tubuhmu diganti dengan sel-sel baru. Ya ampun, kedengarannya kayak perusahaan tempatku dulu bekerja. Sampai akhir hayatnya, orang rata-rata bisa mengingat sampai 150 triliun keping informasi, kecuali informasi di mana mereka menaruh kunci mobil mereka. Sekalipun rusak parah, sidik jari tetap bisa pulih seperti sedia kala. Nggak percaya? Coba aja. Kapasitas daya ingat otakmu kurang lebih setara dengan sebuah harddisk 4 terabyte, setara dengan 8 juta foto lebih. Makhluk hidup yang secara alami bisa tidur telentang hanya manusia. Bahkan kera biasanya tidur dalam posisi duduk bersandar pada sesuatu. Jangan bangunin mereka ya. Tulang terpanjang adalah tulang pahamu, bukan tulang siku. Dan yang terkecil ada di dalam telinga. Ukurannya lebih pendek dari sebutir beras. Apa kamu merasa geli saat menggelitik diri sendiri? Biasanya sih enggak, kecuali kalau digelitik orang lain. Ini terjadi karena area otak kecil yang memonitor gerakan memperkirakan sensasi yang disebabkan gerakanmu sendiri. Lalu otak kecil mengirim sinyal ke bagian sistem saraf yang lain untuk membatalkan rasa geli itu. Tapi beberapa individu langka bisa benar-benar merasa geli sendiri. Jika kamu bukan salah satu dari mereka, menyentuh tekstur baru yang belum dikenali otak atau memakai alat pijat kepala bisa membantu memicu saraf-saraf dan membawa relaksasi. Hei, kamu bisa ngasih dia tes geli? Jika kamu ingin memeriksa kerja sistem vestibularmu, cobalah trik sederhana ini. Berdirilah di atas satu kaki dan tutup matamu. Kebanyakan orang akan kehilangan keseimbangan setidaknya dalam percobaan pertama. Sistem vestibular mencakup banyak organ dan sistem di seluruh tubuhmu. Bersama sistem ini memungkinkan tubuhmu tetap seimbang dalam berbagai posisi. Sistem ini mencakup telinga bagian dalam dan penglihatan, yang menjadi alasan kenapa menjaga keseimbangan jauh lebih mudah dilakukan saat mata terbuka. Kamu bisa dengan sengaja menggerakkan daun telingamu. Apa kamu populer di pesta berkat kemampuan itu? Selamat, kamu termasuk 22% manusia di bumi yang mampu menggerakkan satu daun telinga. Adapun menggerakkan kedua daun telinga sekaligus cuma 18% yang bisa melakukannya. Dulu, menggerakkan daun telinga merupakan hal biasa bagi nenek moyang jauh kita. Ilmuwan percaya mereka bisa melakukan berbagai gerakan dengan daun telinga mereka. Kelompok otot yang bertugas untuk menggerakkan daun telinga disebut otot aurikular, dan kebanyakan dari kita nggak butuh ini sekarang. Tapi beberapa orang bilang bahwa semua orang bisa belajar menggerakkan daun telinga mereka, cuma butuh waktu dan latihan. Sayang, kita masih belum bisa mempunyai kebiasaan berkelas menggerakkan daun telinga ke arah sumber suara sebagaimana anjing dan kucing. Kita juga nggak bisa benar-benar minjemin telinga kepada seseorang. Kan telinga sulit dilepas dan dipasang lagi.